C1. Nama, penguasa tertinggi bumi penulis. Plus mematikan mengatur ulang, di seni tombak besar, tahun kedua Taiyue, di Provinsi Qingzhou. Saat itu di tengah musim dingin, dan badai salju yang lebat telah mewarnai bagian dalam dan luar Provinsi Azure yang luas dengan rambut putih. Di sisi timur rumah tuan kota, ada pohon pir tua. Di bawah pohon itu, ada seorang pemuda berjubah hijau duduk di sana dengan ekspresi tenang. Pemuda ini berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia kurus dan tampan, mungkin karena dia telah mencuci wajahnya dengan bersih, tetapi matanya berbinar. Beberapa bintik di pipinya juga sangat jelas. Sudah 6 hari, anak ini benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Apakah itu sepadan untuk seorang wanita? Apa yang kamu tahu? Itu tergantung pada wanita seperti apa itu. Dia adalah putri tuan kota. Selama dia bisa mendapatkan cabang ini, keluarga Meng secara alami akan memasuki negara emas hari demi hari. Mereka akan dapat mencapai ketinggian yang luar biasa di masa depan. Bisakah aku benar-benar memanjat ke puncak istana tuan kota dengan cara bodoh seperti itu? Hahaha, berbagai macam diskusi, suara-suara menghina, dan suara-suara mengejek datang dari kerumunan di sekitarnya. Sudah 6 hari sejak diskusi serupa dimulai. 6 hari yang lalu, putri tuan kota Qingzhou, Murong Bingsui, berdiri di balkonnya, menunjuk ke pohon pir tua di luar tembok dan tertawa ringan. Jika ada di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk membuat bunga pir musim dingin mekar, aku akan menemaninya untuk mengagumi salju dan melihat bunga pir. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Melihat sekeliling seluruh istana Qingzhou, hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini, dan itu adalah tuan kota yang telah melangkah ke alam rahasia ilahi dan merupakan ayah Murong Bingsui, Murong Xiongguan. Seni bela diri Middle Earth dibagi menjadi 9 alam, yaitu penghancur baju besi, Maleolus, penyegaran jiwa, alam bawaan, kemampuan ilahi, umur panjang, penciptaan, dan alam abadi. 5 tahap pertama adalah puncak seni bela diri di dunia sekuler, dan 4 tahap terakhir berada di alam Sein. Hanya kultivator alam Sein yang memiliki kualifikasi untuk berlatih seni bela diri. Begitu seseorang mencapai tingkat kelima alam rahasia ilahi, mereka dapat memasukkan energi bawaan mereka ke dalam vitalitas tanaman, menciptakan pemandangan bunga musim dingin yang menakjubkan. Selain itu, ada juga metode bodoh yang tercatat dalam kitab Tao. Itu adalah untuk seniman bela diri tingkat rendah untuk menggunakan esensi sejati mereka sendiri dan terus-menerus menuangkannya ke pohon. Setelah 7 hari 7 malam, tidak akan ada gangguan. Tetapi siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu? 7 hari 7 malam, bermanfaatkah untuk terus-menerus mengalirkan ki batin ke pohon tanpa istirahat? Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di bawah alam rahasia ilahi yang dapat menahan konsumsi energi yang begitu tinggi. Melakukan hal bodoh seperti itu dapat dengan mudah merusak fondasi tubuh. Begitu fondasinya terguncang, akan sulit untuk maju dalam jalan bela diri. Oleh karena itu, meskipun Murong Bingsui adalah kecantikan nomor 1 di kota Qingzhou dan dewi di hati jutaan pemuda Qingzhou, hanya ada satu orang yang akan melakukan hal bodoh seperti itu untuknya, terlepas dari konsekuensinya. Namanya adalah Meng Kang, dan dia adalah putra pemilik toko obat King Yuan, dan juga merupakan tuan muda yang terkenal tidak berguna di kota Qingzhou. Meng Kang dengan ringan menekan tangannya pada batang pohon pir tua, dan sambil mempertahankan napas yang stabil, dia perlahan-lahan mentransfer sedikit energi internal ke meridian pohon pir tua itu. Dia merasa bahwa suasana hati pohon pir ini agak gembira, jadi suasana hatinya juga sangat ceria, bahkan tanpa sedikit pun ketidaksabaran. Seseorang yang mampu mempertahankan ketenangan pikiran selama 6 hari penuh tanpa tidur, makan, atau minum, bahkan tidak pergi ke toilet, hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah orang aneh di antara orang aneh. Faktanya, Meng Kang cukup terkenal di kota Qingzhou. Saat menyebut nama ini, reaksi pertama kebanyakan orang adalah marah padanya karena tidak melawan, dan merasa bahwa dia telah gagal. Ini karena dia memiliki ayah yang sangat kaya, Meng Dafu. Leluhur keluarga Meng telah berpraktik sebagai dokter selama 3 generasi, tetapi pada generasi Meng Dafu, dia kebetulan suka berbisnis. Bisnis obat Meng Dafu sangat besar, halaman keluarganya hanya setengah kaki lebih pendek dari kediaman tuan kota. Dan untuk rumah sebesar itu, keluarga Meng hanya memiliki 3 di kota Qingzhou. Setelah dia menjadi kaya, kekhawatiran terbesar Meng Dafu sekarang adalah putranya, Meng Kang.
Tubuh Meng Kang agak lemah sejak dia masih muda, dan dikatakan bahwa ada beberapa masalah dengan kibawaan dan meridiannya. Hingga usianya yang menginjak 16 tahun, kultivasi tenaga dalamnya bahkan belum menyentuh ambang alam penghancur baju zirah. Di kota Qingzhou, anak-anak normal akan mampu mengolah napas dalam pada usia 7 atau 8 tahun dalam keadaan normal. Pada usia 12 tahun, dengan seorang guru utama yang membimbing mereka, memasuki alam Maleolus sangatlah umum. Bahkan hingga Meng Kang berusia 16 tahun, ia hanya memiliki satu napas yang tersisa untuk digunakan. Yang paling bisa ia lakukan adalah menghancurkan batu bata hijau dengan satu pukulan, dan belum lagi Maleolus, ia bahkan tidak bisa menyentuh ambang batas. Untuk menyelesaikan masalah putranya dalam seni bela diri, Meng Dafu tidak ragu untuk membayar banyak uang untuk menyewa seniman bela diri di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, seni bela diri Meng Kang tidak berjalan dengan baik, dan sebagai gantinya ia telah membesarkan sekelompok besar orang untuk tinggal di rumah, di mana ia dijadikan bahan tertawaan oleh orang muda dan tua. Sebenarnya, ayah Meng adalah orang yang baik hati. Ia baik dan murah hati, dan akan memberikan hidupnya sebagai bantuan saat terjadi bencana besar. Oleh karena itu, sementara para tetangga menertawakan keluarga Meng, mereka juga merasa kasihan pada ayah mereka yang setia. Dalam sekejap mata, hari sudah siang. Meng Dafu memimpin 3 pengikutnya dan bergegas menuju pohon pir tua. Nak, apa kau sanggup? Apa dia sanggup bertahan? Lupakan saja kalau tidak berhasil. Kau sudah bertahan selama 6 hari. Selesai. Meng Dafu berusaha sekuat tenaga mengendalikan suaranya, takut akan mengganggu putranya. Dia selalu patuh pada putranya yang berharga dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk ikut campur. Selama itu adalah sesuatu yang diputuskan oleh putranya, dia sangat jarang menentangnya. Meng Kang mengangkat kepalanya, dan mengedipkan matanya ke arah ayahnya, lalu menatap ketiga orang yang menggantung di samping ayahnya. Penjaga berjanggut besar di tengah dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak logam dari dadanya, membukanya, dan menyerahkannya kepada Meng Kang. Meng Kang mencium bau di dalam kotak itu, dan berkata, usia air liur ular tidak cukup baik. Yang lainnya baik-baik saja, cukup makan saja. Setelah berbicara, Meng Kang membuka mulutnya, tangannya masih menekan pohon pir tua itu, sambil mengembuskan napas perlahan. Penjaga berjanggut besar itu dengan cepat mengambil pil besar dari kotak logam dan memasukkannya ke dalam mulut tuan muda itu. Mengikuti gerakan menelan Meng Kang yang sulit, para penonton terkesiap. Dalam 6 hari ini, Meng Kang akan makan 1 kali di siang hari setiap hari. Apa yang dimakannya adalah pil berwarna hitam seperti ini. 2 hari pertama tidak ada apa-apa, tetapi pada hari keempat dan kelima, banyak orang mulai memperhatikan pil yang diminumnya. Mampu membuat seorang pemuda yang bahkan belum berada di alam penghancur baju zirah tidak tidur, tidak makan atau minum begitu lama, ditambah dengan latar belakang keluarga medis keluarga Meng, bahkan dengan lututnya, orang dapat mengatakan bahwa pil ini benar-benar hal yang luar biasa. Tuan muda Meng kecil, apakah kamu masih punya lebih banyak pil itu? Bagaimana kalau menjual beberapa kepadaku? Bagaimanapun, bahkan jika kamu bertahan sampai akhir, Murong Bingsue mungkin tetap tidak menyukaimu. Untuk apa repot-repot? Seorang pemuda dengan pakaian bersulam berteriak keras di antara kerumunan. Meng Kang juga tidak menjawab saat wajahnya kembali ke keadaan setenang air. Seluruh tubuhnya rileks untuk meminimalkan konsumsi energi. Meng Kang, jangan pernah berpikir untuk memakan daging angsa, dasar kodok. Dengan burung sepertimu, apakah kau benar-benar ingin Nona Murong menyukaimu? Keluarlah dari sini. Orang yang berbicara adalah putra tertua Jenderal Shen Yuan. Dia adalah pengejar nomor 1 Murong Bingsue. Melihat Meng Kang membuat keributan seperti itu untuk Nona Murong, meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia tetap membencinya. Saudara Su benar, sampah seperti Meng Kang, yang bahkan tidak bisa menggunakan penghancur baju besinya, hanya bisa bertindak seperti badut dan menarik perhatian pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Nona Murong bisa menganggapnya tinggi? Bodoh. Seorang tuan muda di samping, yang melambaikan kipas, berkomentar sambil menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini semua adalah putra bangsawan kota Qingzhou, mereka selalu mengagumi Murong Bingsue dan setelah melihatnya melakukan semua itu, mereka tidak bisa menahan perasaan tidak senang. Namun, dengan warga kota yang mengawasi mereka tidak berani melakukan hal-hal kotor di depan umum. Saat itu sudah hari ke-6, dan menurut situasi saat ini, dengan bantuan pil misterius,
sangat mungkin Meng Kang akan mampu bertahan selama 7 hari lagi. Itulah yang dipikirkan banyak penonton. Apakah dia akan dapat menikmati salju dan melihat bunga-bunga bersama pemuda yang terkenal tidak berguna ini? Atau apakah dia akan menutup pintu dan pergi begitu saja, seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi? Membiarkan pemuda yang tergila-gila ini menunggu selama 7 hari dan tidak dapat mengemis. Saat malam tiba, dinginnya malam musim dingin agak menusuk tulang. Lampu-lampu di kota padam satu per satu. Pintu dan jendela setiap rumah ditutup rapat, menghalangi angin, salju, dan dingin dari luar. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan pemuda di bawah pohon pir tua itu ketika mereka menutup jendela. Mereka masih dengan bodohnya duduk di sana di salju hanya demi lelucon wanita cantik itu. Salju tebal turun lagi, kepingan salju seperti bulu yang jatuh saat mereka diam-diam turun ke bingkai jendela kamar putri gubernur kota. Nona, si bodoh itu masih di bawah pohon. Besok siang, 7 hari akan berlalu. Apa yang harus kita lakukan? Pembantu pribadi Murong Bingsue, Xiao Mei, bertanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Hah, Nona, apakah Anda benar-benar ingin menemaninya mengagumi salju dan melihat bunga-bunga? Mei kecil bertanya dengan heran. Wajah Murong Bingsue dipenuhi dengan kesombongan yang dingin. Alisnya berkerut erat, dan dia tidak berbicara lebih jauh. Karena selain kecantikannya, kultivasi seni bela dirinya meningkat paling cepat di antara teman-temannya di seluruh kota Qingsu. Seni bela dirinya adalah sumber kepercayaan dirinya dan juga merupakan ukuran umum seluruh Tiongkok daratan. Mengolah tingkat kekuatan spiritual sebelum usia 16 tahun pasti dapat dianggap sebagai seorang jenius. Semua prajurit, tingkat kekuatan spiritual memiliki kekuatan guntur dan kilat. Mereka dapat melaju secepat angin sejauh 500 mil per hari. Mereka dapat memangku jabatan perwira lapangan di pasukan Kekaisaran Tombak Besar dan memimpin 700 prajurit lapis baja. Yang dikaguminya adalah seorang guru yang tak tertandingi seperti ayahnya, seorang jenius dengan basis kultivasi yang luar biasa. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk mengganggunya dengan seekor anjing untuk mengagumi salju dan melihat bunga-bunga, dan itu juga di bawah pengawasan seluruh kota. Hari ketujuh yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Di luar tembok timur rumah tuan kota, ada kerumunan orang berkumpul untuk menyaksikan keseruan itu. Di dalam 3 ruangan, ada orang-orang berdiri di mana-mana di dinding pohon. 3 rumah judi besar telah berhenti bertaruh pada kelangsungan hidup Meng Kang selama 7 hari. Yang mereka pertaruhkan sekarang adalah sikap dan reaksi rumah tuan kota Murong terhadap masalah ini. 7 hari kemudian, terlepas dari apakah pohon pir tua itu akan berbunga di musim dingin atau tidak, Murong Bingsue harus memberikan penjelasan kepada orang-orang kota yang sedang menonton pertunjukan itu. Dalam hitungan waktu yang lain, saat itu tengah hari di hari ke-7. Ini juga saatnya untuk mengungkap jawabannya. Seluruh jalan tiba-tiba menjadi sunyi. Pandangan semua orang terfokus pada pohon pir tua, serta pemuda ulet di bawah pohon itu. Bunga, mekar, tidak diketahui siapa yang meneriakkan ini dari kerumunan, tetapi dalam sekejap, pandangan semua orang menyapu ke arah tubuh pohon pir tua yang mengering. Tidak diketahui kapan itu dimulai, tetapi mungkin karena salju tebal tadi malam, deretan cabang hijau lembut muncul dari pohon itu. Lebih jauh, cabang-cabang ini tumbuh dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Catatan dalam kanon Tao memang benar. Kerumunan itu menjadi gempar. Pemandangan ajaib ini menyebabkan kepercayaan dan penyembahan orang-orang terhadap ortodoksi tumbuh lebih dalam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh dari kuncup ke kuncup? Mungkin itu adalah musim semi, atau mungkin hanya membutuhkan 1 batang dupa waktu, atau mungkin itu adalah waktu untuk secangkir teh agar dingin. Murong Bingsue berdiri di depan jendela dengan linglung, mendengarkan sorak-sorai orang-orang di luar jendela, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Dia segera membuka tirai dan menatap dengan marah ke arah pohon pir tua dan pemuda di bawah pohon itu. Tepat saat dia hendak mengumpat, dia tiba-tiba tertegun. Ini karena dia melihat dengan jelas bahwa bocah nakal itu dengan santai menarik kembali tangannya yang telah dia letakkan di pohon pir tua itu ke dalam lengan bajunya, lalu dia berdiri dari bangku, gerakannya sangat anggun dan indah. Bukan hanya mereka yang melihat kejadian ini, ada juga orang-orang muda dan tua di jalan, Zhang Sanli, keempat pangeran, dan 2 tetua yang bercak-bercak bopeng. Semua orang, termasuk pengurus dari 3 rumah judi, tercengang. Pohon pir tua itu kehilangan nutrisi dari Zen Qi milik pemuda itu.
Sebelum tunas-tunas muda di cabang-cabangnya dapat berubah menjadi kuncup bunga, tunas-tunas itu dengan cepat layu dan layu. Apakah dia gila? Dia bisa saja melakukannya. Mengapa dia menyerah? Kau sudah bertahan selama 7 hari penuh. Jika dia tidak tidur, dan tidak datang pada akhirnya, mengapa anak ini menjadi gila? Petik 2. Dasar bodoh. 250. Para penonton tidak lagi tenang. Beberapa warga yang lebih tidak sabar bahkan mulai mengumpat. Meng Kang mengangkat bahunya, meregangkan tubuh dengan malas, lalu perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan membawa bangku di bawah pantatnya yang telah didudukinya selama hampir 7 hari ke bahunya, tampak sangat nyaman. Setelah itu, pemuda dengan bangku di pundaknya berjalan menyusuri jalan dengan ekspresi santai sementara orang banyak menatapnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pemandangan ini cukup aneh. Tidak ada satupun tetangga yang hadir yang belum pulih dari keterkejutan mereka, karena tidak ada yang akan percaya bahwa setelah 7 hari 7 malam, anak ini telah bertahan sampai sekarang. Benar-benar tidak ada alasan baginya untuk menyerah. Selain itu, fakta bahwa dia bisa berjalan sendiri dan tidak lupa membawa kursi berarti dia masih memiliki kekuatan untuk melakukannya. Apakah dia gila? Akhirnya, King Pei, yang berada di tengah-tengah hal yang baik, tidak dapat menahannya lagi dan berteriak, "Meng Kang, mengapa kamu pergi?" Pemuda itu bahkan tidak menoleh dan melambaikan tangannya. Dia berkata dengan suara keras dan mendominasi, "Aku mengantuk. Lebih baik tidur dengan nyaman di tempat tidurku di rumah. Meng Kang, keluarlah dari sini. Keluarlah. Jika bajingan kecil itu masih tidak keluar, kita akan bakar toko kumuh ini." "Ya, bakar, bakar. Apa yang kau lihat? Aku belum pernah melihat orang membuat masalah sebelumnya." Petik 2. Sekelompok pemuda berpakaian rapi menghalangi jalan di depan toko, dan mereka menggoyangkan piston api di tangan mereka. Api berkelap-kelip dan menyala, membuat pejalan kaki di jalan ketakutan hingga mereka tidak dapat menghindar tepat waktu. Beberapa pemuda berpakaian rapi, itu adalah penguasa nakal kota Qingzhou, yang menyatakan diri sebagai 7 harimau Qingzhou, dan yang memimpin mereka adalah putra tertua Jenderal Zhen Yuan, Su Buxing. Mereka semua adalah pengagum Murong Bingsui, dan datang mengunjunginya hari ini. Tanpa berpikir panjang, orang bisa tahu bahwa mereka ada di sini untuk membuat masalah bagi Dewi Es dan Salju. Pada saat ini, Tuan muda toko obat King Yuan Meng Kang sedang duduk tegak di depan aula, dengan 3 jarinya di pergelangan tangan seorang pasien muda. "Tuan muda, tidak baik, tidak baik." Su Buxing membawa anak buahnya ke pintu penginapan, dan berkata bahwa dia ingin membakar toko kami. Seorang anak laki-laki kecil dari toko obat bergegas ke aula dalam, terengah-engah saat dia berteriak. Meng Kang mengangkat kepalanya, menatapnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan berteriak. Aku sedang memberikan diagnosis kepada seseorang. Tuan muda, ayo pergi. Menghindarlah terlebih dahulu." Orang-orang itu sangat ganas. Si kecil menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah mendengar bahwa ada seseorang yang membuat masalah di toko obat, ekspresi wanita berpakaian kain itu langsung berubah. Keluarganya miskin dan dia tidak lagi memiliki uang untuk mengobati putranya. Meng Kang mengerutkan kening, dan berkata, "Aku tidak akan pergi. Kamu bisa pergi dan memberitahu mereka untuk berhenti main-main. Setelah kamu merawat pasien ini, aku secara alami akan keluar dan menemui mereka." Hah, si kecil tampak terkejut dan bingung. Dia adalah pendatang baru dan tidak dapat menandingi gaya tuan muda ini. Dia ingin memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan keluar untuk menjawab. "Tuan muda Meng, apakah kamu ingin bersembunyi terlebih dahulu? Yun dari keluargaku tidak sakit selama 1 atau 2 hari, kita bisa menunggu." Wanita berpakaian kain di sampingnya berkata dengan hati-hati. Tidak mudah baginya untuk menemukan dokter yang baik seperti Tuan muda Meng yang tidak mau menerima biaya pengobatan, jadi dia terlalu malu untuk membuang-buang waktu untuknya. Meng Kang tersenyum pada anak yang sakit itu dan berkata, "Tidak apa-apa. Yun kecil, baiklah, aku akan segera menyiapkan resep untukmu, kamu akan segera sembuh. Yun Yang, ambil resep ini dan pergilah ke depan tempat tidur untuk mengambil obat. 3 kali sehari, rebus 3 mangkuk air ke dalam mangkuk. Kamu bisa meminumnya paling lama 7 hari, dan penyakit Little Yun akan sembuh total. Aku sudah memberitahu mereka, mereka semua tetangga. Obat-obatan ini sangat murah, jadi aku tidak akan mengambil uangmu." "Bagaimana? Bagaimana ini bisa berhasil?
Tuan Muda Meng, kamu sudah sangat terbantu karena tidak memungut biaya pengobatan, kami. Tidak mungkin. Ayu Niang buru-buru menggelengkan kepalanya. Setelah selesai berbicara, Meng Kang berdiri dan berjalan menuju aula depan dengan sikap alami dan tidak terkendali. Di pintu masuk toko obat, putra Jenderal Zhen Yuan, Su Buxing, telah membawa sekelompok bajingannya dan dengan agresif menghalangi pintu, tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Area di luar pintu dipenuhi oleh tetangga yang sedang menikmati pertunjukan. Semua orang menunjuk tindakan para pemuda jahat ini dan merasa marah. Namun, tidak ada yang berani melangkah keluar dan menghentikan mereka. 7 harimau Qingsu mengandalkan kekuatan dan pengaruh keluarga mereka untuk dianggap sebagai tiran di kota Qingsu. Jika ada yang memprovokasi mereka, bahkan jika mereka tidak mati, mereka setidaknya akan kehilangan selapis kulit. Melihat Meng Kang berjalan mendekat, Su Buxing dan 6 orang lainnya segera mengelilinginya. Meng Kang, dasar anjing kecil, kakekmu secara khusus datang hari ini untuk menendang pantatmu. Cepatlah dan maju untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu. Salah satu pemuda berpakaian rapi berteriak. Dia adalah yang tertua keempat di antara 7 harimau Qingsu, tuan muda dari Sekte Qingming, sekte asli Qingsu. Meng Kang mengerutkan kening, dan berkata dengan acuh tak acuh, apa salahku? Kalian semua menghalangi pintu depanku, menghalangi bisnis toko obat, apakah kalian tidak takut aku akan melaporkan kalian ke pihak berwenang? Petik 2. Seorang reporter. Haha, kalian bisa mencoba. Seorang tuan muda yang melambaikan kipas lipat berkata sambil tersenyum. Dia adalah saudara kedua dari 7 harimau Qingsu dan ayahnya adalah pelayan Yamen kota Qingsu. Mereka tidak takut melapor ke pejabat. Pada saat ini, Su Buxing, kepala 7 harimau Qingsu, maju 2 langkah dan berdiri di depan Meng Kang. Tuan muda Jenderal Zhen Yuan ini memiliki tubuh yang kuat dan alis tebal serta mata besar. Dia awalnya adalah pria yang bermartabat, tetapi permusuhan di matanya dalam dan mengintimidasi. Meng Kang, kamu sangat menarik perhatian kemarin. Meskipun suara Su Buxing rendah, niat membunuh dalam nadanya jelas. Dia benar-benar memiliki sikap seseorang yang berkuasa yang menanyakan pertanyaan ini dengan nada memerintah. Meng Kang menegakkan punggungnya dan bertanya dengan nada kaku, apakah ini ada hubungannya denganmu? Kau sedang mencari kematian. Su Buxing melotot dengan matanya yang seperti harimau, dengan niat membunuh yang kuat, aura kuat yang berada pada tahap akhir Maleolus meletus. Sejumlah besar niat membunuh segera memaksa orang-orang di sekitarnya untuk mundur, meninggalkan ruang yang luas. Kau sakit, Meng Kang berkata perlahan dengan wajah dingin. Mata Su Buxing terus berkedip, karena pada saat ini, dia benar-benar memiliki niat untuk membunuh. Tuan muda yang tidak berguna ini benar-benar berani menghinanya di depan umum. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, maka nama 7 harimau Qingsu tidak akan bergema, dan mustahil untuk meyakinkan semua orang. Setelah melumpuhkan anak ini dan menyinggung perusahaan perdagangan Meng, mereka paling-paling hanya akan menerima hukuman. Keluarga Meng mereka tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki seni bela diri, dan hanya memiliki sejumlah besar kekayaan. Semakin Su Buxing memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu layak dilakukan. Pada siang hari di awal setiap bulan, meridian dan saluran, seseorang akan terasa sedikit sakit. Rasa sakit yang satu ini akan menyebabkannya terasa sakit selama 4 jam, seolah-olah dipelintir oleh pisau atau dimakan semut. Ini karena hati dan api terlalu kuat dan api jantung terlalu kuat. Ketika Meng Kang berbicara, dia bahkan tidak meliriknya, seolah-olah dia sedang membaca mantra. Ekspresinya sangat tenang. Wajah Su Buxing tiba-tiba memucat, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Karena dia tahu bahwa kata-katanya akurat, justru luka-luka tersembunyi di tubuhnya. Selain dia dan ibunya, tidak seorang pun di kediaman jenderal yang boleh tahu tentang ini. Bagaimana dia tahu? Meng Kang melihat wajah Su Buxing pucat pasi, seolah-olah dia telah terperangkap dalam pikiran yang dalam, jadi dia mengangguk dan melanjutkan, meskipun aku tidak dapat mempelajari seni bela diri, itu tidak berarti bahwa aku tidak tahu cara berkultivasi. Penyakitmu bukanlah sesuatu yang dapat disembuhkan oleh dokter biasa. Petik 2. Meskipun dia adalah putra tertua Jenderal Zhen Yuan, dia bukanlah putra satu-satunya. Ada 2 adik laki-laki yang kekuatannya bagaikan harimau dan serigala di bawahnya, dan tingkat kultivasi mereka tidak kalah dengan dia. Setelah kehilangan dukungan dari sumber daya ayahnya, kultivasi seni bela dirinya terhenti, dan status masa depannya berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu,
Kata-kata Mengkang membuat jantung Su Buxing berdebar-debar karena takut dan gentar. Pada saat yang sama, harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Karena Mengkang dapat melihat lukanya, mungkin dia benar-benar dapat mengobatinya sendiri. Hui Chunwan yang baru saja dikembangkan keluargaku, yaitu pil yang kuminum selama 7 hari terakhir, adalah obat mujarab untuk menyembuhkan api hatiku. Obat ini juga bagus untuk memperluas meridianku, tetapi pil ini tidak mudah dimurnikan dan sudah lama dimurnikan. Mengkang bahkan tidak melihat Su Buxing, seolah-olah dia berbicara ke udara. Seketika, keringat dingin menetes di dahi Su Buxing. Selama dia bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi di tubuhnya, posisinya di kediaman jenderal tidak akan tergoyahkan di masa depan. Dengan harapan tepat di depan matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Berapa harga Hui Chunwan? Su Buxing bertanya dengan suara rendah. Mengkang mendengus dingin, dan berkata, apakah Tuan Muda Su di sini untuk berbisnis? Bagaimana Anda bisa menghentikan keluargaku untuk berbisnis? Bisnis ini tidak mudah dikelola. Su Buxing mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan berkata, berangkatlah untukku. Kerumunan di sekitarnya segera membuka ruang, dan semua pelayan yang menghalangi pintu masuk toko obat King Yuan mundur, meninggalkan Mengkang dan 7 harimau Qingzu berdiri di tengah. Su Buxing berkata dengan suara berat. Mengkang tertawa dingin, hehe. Maaf, tetapi semua ramuan obat di rumahku ditandai dengan jelas dengan harga. Setiap sen tidak ada nilainya, dan aku tidak akan menipu siapapun. Kata-katanya keras dan benar, menyebabkan para penonton bersorak untuknya. Wajah Su Buxing tenggelam, dan permusuhan di matanya semakin dalam. Berapa harganya? Sebutkan harganya. Untuk menyembuhkan penyakitnya yang tersembunyi, meskipun Su Buxing menggertakkan giginya karena kebencian, dia hanya bisa menahan amarahnya dan memikirkan cara untuk menghadapi pria Meng ini setelah dia pulih dari penyakitnya. Oh, apakah kamu bertanya tentang Hui Chunwan? Aku sangat menyesal, aku baru saja membuat pil ini, dan tidak ada harganya. Tunggu saja, Mengkang menjawab tanpa sedikit pun kesopanan. Mengkang, jangan membuat kesalahan, jangan lupa, kau hanya sampah tak berguna yang tak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Jika kau tak punya lebih banyak teman, kau mungkin harus berhati-hati saat keluar. Su Buxing menggertakkan giginya, dan mengancam sambil memeras otaknya. Mengkang tidak takut, dan tertawa, benarkah? Kalau begitu aku benar-benar harus berhati-hati, karena ada beberapa penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh ayam lemah sepertiku. Jika aku tidak berhati-hati saat keluar, maka akan ada beberapa orang yang harus hidup dengan penyakit tersembunyi selama sisa hidup mereka. Bajingan kecil, aku tidak percaya kau satu-satunya orang di dunia yang mampu mengobati penyakit. Su Buxing meraung. Mengkang mengangkat bahu dan menjawab tanpa rasa takut. Su Buxing berpikir sejenak, lalu menyadari bahwa itu tidak baik. Hari ini, orang bermarga Meng telah mengungkap penyakit tersembunyinya. Kedua adik laki-laki di istana mungkin akan membuat masalah. Jika dia tidak dapat segera menyembuhkan penyakit tersembunyinya, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Itu, Saudara Meng, Anda adalah orang tua seorang dokter, Anda tidak bisa hanya melihat saya jatuh sakit dan meninggal. Tidak ada permusuhan di antara kita, jadi saya harap Saudara Meng dapat berbelas kasih dan merawat saya. Su Buxing hanya menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Mengkang. Keluarga dan hidupnya dipertaruhkan, dan pada saat ini, Su Buxing hanya bertindak sombong, dia bukan orang bodoh. Tentu saja dia tahu betapa mudah dan pentingnya hal-hal itu, belum lagi bahwa Murong Bingsui tidak memperhatikannya, dan bukan pesaingnya yang sebenarnya. Daripada menyinggung dokter muda yang terkenal ini, lebih baik membangun hubungan yang baik dengannya. Setelah penyakit tersembunyi di tubuhnya disembuhkan, itu akan benar-benar menjadi berkah tersembunyi. 7 harimau Qingzu menundukkan kepala kepada Tuan Muda Mengkang pada saat yang sama, menyebabkan para penonton tercengang dan gembira. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang pejabat yang berkuasa? Hanya ada satu kehidupan, dan kesehatan adalah hal yang paling penting. Dalam hal itu, lebih baik belajar pengobatan dan memiliki masa depan. Tentu saja, dibutuhkan keterampilan medis seseorang untuk menjadi sebaik Tuan Muda Mengkang. Untuk sementara waktu, rakyat jelata di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat. Jarang melihat 7 harimau dipermalukan, dan mereka semua tampak sangat gembira. Mengkang menghela napas lega, menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja, mari kita tinggalkan saja seperti itu untuk saat ini.
Harga Hui Chunwan akan keluar dalam 2 hari, ketika saatnya tiba, datanglah ke toko obat dan beli sesuai dengan harganya. Ingat, di masa depan, lakukan banyak perbuatan baik, miliki pikiran yang baik, dan jangan terlalu marah. Hanya dengan begitu kamu akan dapat menenangkan hatimu dan membuka meridianmu. Jika tidak peduli berapa banyak Hui Chunwan yang ada, mereka tidak akan dapat menyelamatkanmu. Ya, Su Buxing telah tercerahkan. Ketika Su Buxing mendengar kata-kata ini, beban berat di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Dia merasa sangat nyaman, seolah-olah semua penyakit tersembunyi di tubuhnya telah sedikit berkurang. Tetapi tepat pada saat ini, suara kekanak-kanakan yang tajam tiba-tiba datang dari antara kerumunan, Mengkang. Su Buxing tidak punya nyali, tetapi aku, Su Wugui, tidak menempatkanmu di mataku. Hari ini, aku akan menantangmu. Apakah kamu berani menerima tantangan itu? Petik 2. Hua, kerumunan segera berhamburan ke samping, memperlihatkan anak yang menantang mereka. Pemuda ini berusia sekitar 10 tahun. Dia tidak terlalu tinggi, tetapi tubuhnya sangat gemuk, seperti ember air yang diletakkan mendatar. Di dadanya tergantung kunci emas yang berkilau, kepalanya gemuk, telinganya besar, dan wajahnya menyeramkan. Ketika Su Buxing melihat anak ini muncul, ekspresinya sangat berubah dan wajahnya dipenuhi dengan kecemasan. Karena, pemuda ini adalah saudara ketiganya, putra bungsu dari keluarga Jenderal Zenyuan, Su Wugui. Meskipun Su Wugui baru berusia 10 tahun, dia sangat dimanja oleh ayahnya. Si gendut kecil ini kejam dan tidak kenal ampun, tetapi dia telah menerobos ke tahap akhir alam penghancur baju besi di usia yang begitu muda. Alasan Su Wugui mengetahui bahwa dia menderita penyakit tersembunyi dan bahkan kebetulan melompat keluar untuk menantang Mengkang saat ini jelas untuk menghancurkan harapan kakak laki-lakinya. Dalam keputusasaan, Su Buxing melangkah maju dan berteriak, "Su Wugui, apa yang kamu lakukan?" Su Wugui menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, "Su Buxing, diamlah. Kau bahkan tidak bisa menghadapi ayam yang lemah, dan kau ketakutan seperti rusa bodoh. Minggirlah. Aku akan menghajar si Meng ini sampai mati. Tunggu saja dan lihat." Ini karena orang yang berdiri di belakang Su Wugui adalah tetua bela diri Wu dari kediaman Jenderal Zenyuan. Dan yang terpenting adalah bahwa Master bela diri Wu ini adalah seorang pejuang tahap akhir dari semangat yang menyegarkan. Di depannya, bahkan jika 7 harimau Qingzu mengerumuninya, mereka tidak akan menjadi lawannya. Master Wu tanpa ekspresi menyapu matanya ke arah kerumunan dan dengan ringan berkata, "Tuan muda berjuang sepenuh hati untuk kehormatan rumah jenderal. Ini adalah tantangan resmi, tidak ada orang lain yang diizinkan untuk ikut campur." Arti di balik kata-katanya sangat jelas. Jika Su Wugui ingin menantang Mengkang ini, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menghentikannya, termasuk Su Buxing. Melihat situasi yang belum tenang, dan situasi menjadi kacau, Mengkang mengerutkan kening, berbalik dan berjalan kembali ke aula pengobatan. Selama dia tidak menerima tantangan, siapa yang bisa melakukan apapun? Melihat Mengkang hendak pergi, Su Wugui tertawa keras, "Mengkang, kamu pengecut. Pu ****** ye, aku baru berusia 10 tahun ini, dan kamu bahkan tidak punya nyali untuk melawanku. Apakah kamu masih seorang pria?" Mengkang mengabaikannya dan terus berjalan menuju pintu masuk toko obat. "Mengkang, kamu anjing kecil, kudengar kamu terlahir tidak berguna." Sampai sekarang, dia bahkan belum mencapai level penghancur baju besi. Haha, anak muda ini hanya memiliki penghancur baju besi dan celah di antara mereka tidak terlalu besar, jangan bilang kamu tidak punya nyali untuk mencobanya. Su Wugui terus tertawa terbahak-bahak. Mengkang masih mengabaikannya, dan langsung berjalan ke pintu masuk toko obat. "Haha, sepertinya kakak Murong Bingsue ditakdirkan menjadi wanitaku, Su Wugui. Saat aku tumbuh beberapa tahun lebih tua, aku akan pergi dan mencarinya. Ayo, aku lapar, tiba-tiba aku ingin memakan nenek." Cek, separuh kalimat pertama Su Wugui tiba-tiba menyebut Murong Bingsue, dan separuh kalimat kedua bahkan menjadi omong kosong. Hubungan antara keduanya membuat orang-orang tenggelam dalam pikiran mereka, hanya bisa dikatakan bahwa pikiran anak itu sangat jahat. Dia tampaknya tidak mengatakan apa-apa, tetapi orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan beberapa adegan yang tak tertahankan yang akan membuat mereka marah. Pada saat ini, Mengkang telah berjalan ke tepi ambang pintu, dan seluruh tubuhnya terkejut. Akhirnya, dia menghela napas,
dan melangkah ke ambang pintu. Kata-kata Su Wugui ini terlalu jahat. Jika itu orang lain, mereka benar-benar ingin bertarung dengannya. Anak ini juga hanya berada di alam penghancur baju besi, dan karena dia masih muda dan tidak dapat dianggap sebagai lawan yang sangat kuat, dia sangat menarik dalam menghadapi tantangan seperti itu. Namun, hanya Su Buxing, yang berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa, yang tahu bahwa saudara ketiganya ini sangat licik, dan merupakan penerus sejati. Master Wu, meskipun anak ini hanya berada di alam penghancur baju besi, dia dapat menerobos ke alam Maleolus kapan saja. Alasan dia menekan kekuatannya adalah untuk menukar lebih banyak sumber daya ayahnya untuk mendukungnya, dan itu saja. Meng Kang, kudengar ayahmu Meng Dafu bukanlah orang yang manusiawi, itu sebabnya dia membawamu kembali sebagai putranya. Benarkah itu? Hah, oh benar, kamu sepertinya tidak punya ibu, kan? Jika ayahmu bukan sampah di antara manusia, bagaimana dia bisa melahirkan sampah sepertimu? Hehe, sepasang ayah dan anak yang tidak berguna benar-benar menarik. Kenapa aku tidak membeli seorang gadis dari tempat pembakaran dan menjadi ibumu? Bagaimanapun, kau dan anakmu tidak bisa bersikap manusiawi, jadi wanita yang kuberikan tidak akan menderita kerugian apapun, haha. Kata-kata Su Wugui sangat jahat, semua pemilik toko di toko obat King Yuan dipenuhi dengan kemarahan yang benar, semua wajah mereka memerah karena marah. Jika bukan karena fakta bahwa anak ini adalah putra ketiga Jenderal Zhen Yuan, mereka akan bergegas maju dan menghancurkan pantatnya. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Meng Kang, tetapi dia sedikit takut pada Master Senior Wu, yang berdiri di belakang Su Wugui. Selain itu, dia tidak pandai berbicara sejak awal. Cukup, apakah kamu benar-benar akan bertarung? Meng Kang perlahan berbalik, wajahnya sedingin es, melihat Meng Kang berbalik. Wajah Su Wugui tiba-tiba berubah merah tidak normal, dan senyumnya menjadi lebih cemerlang. Dia telah menghabiskan begitu banyak upaya hanya untuk memaksa Meng Kang bergerak padanya. Selama dia menghajar dokter muda ini sampai mati dan menyebarkan berita bahwa Su Buxing menderita penyakit tersembunyi, dia akan mampu menyingkirkan pesaing terbesarnya. Agak aneh bahwa seorang anak berusia 10 tahun dapat mengetahui begitu banyak tikungan dan lorong dalam waktu yang singkat. Namun, memikirkan keluarganya yang jenderal dan Martial Ancestor Wu yang berdiri di belakangnya, itu masuk akal. Bagus, kalau begitu mari kita mulai. Semua orang di sini akan menjadi saksi. Aku dan Meng Kang akan bertarung sampai mati tanpa mata, dan aku akan lumpuh. Petik 2. Saat dia berkata demikian, Su Wugui memutar pinggangnya yang gemuk, dan kunci emas di dadanya bergetar, dan dia berjalan di antara mereka berdua. Meskipun dia hanya berada di alam penghancur baju besi, postur Su Wugui tetap teguh dan stabil, seperti seorang jenderal. Lebih buruk lagi, dia telah mencabut pedang pendek dari punggungnya dan memegangnya di tangannya, yang bersinar dengan cahaya dingin. Praktisi alam yang mendalam dengan pedang di tangan dan mereka yang bertarung dengan tangan kosong adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Seorang praktisi dari apa yang disebut alam penghancur baju besi membutuhkan tubuh dan pikiran yang selaras, kekuatan dan ki yang selaras, dan kekuatan untuk menjadi satu, serta konsentrasi energi seseorang untuk dapat memasukkan semua kekuatan dalam tubuh ke dalam bilah pedang sambil menahan napas, menggunakan semua kekuatan tubuhnya. Dengan kekuatan semacam ini, dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan orang lain. Jika tidak, dia tidak akan dapat menembus pertahanan mereka, dan hanya akan dapat menggelitik mereka. Memiliki kekuatan penghancur baju zirah berarti dia memiliki bakat dan talenta untuk berlatih seni bela diri, dan alam Maleolus berarti dia perlu lebih melatih otot, tulang, dan dagingnya, untuk menembus level kekuatan spiritual. Dan begitu seorang praktisi bela diri mengembangkan level kekuatan spiritual mereka, mereka akan mampu melepaskan efek penghancur baju zirah mereka 2 kali lipat dengan serangan biasa. Pada saat itu, mereka akan benar-benar dianggap kuat. Meskipun Su Wugui baru berusia 10 tahun, dia sudah memiliki kultivasi di alam penghancur baju zirah dan dapat dianggap sebagai salah satu jenius teratas. Meskipun tidak mungkin untuk dibandingkan dengan seorang jenius seperti Murong Bingsue, dia sudah memiliki bakat yang langka. Ketika seorang prajurit penghancur baju zirah memegang pisau tajam, itu setara dengan memiliki niat untuk membunuh. Meskipun Meng Kang lebih tinggi dari Su Wugui dengan selisih 1 kepala, semua orang berkeringat dingin untuknya. Ini karena semua orang di kota tahu bahwa semudah itu bagi Meng Kang untuk gagal dalam penghancur baju zirahnya. Jika kau tidak bisa menggunakan penghancur baju besimu,
lalu apa hakmu untuk melawanku? Kau ingin aku berdiri diam dan membiarkanmu memukulku beberapa kali. Lemak di wajah Su Wugui bergetar saat dia tersenyum nakal. Meng Kang menatap tajam ke mata pihak lain, menjaga pintu tanpa bergerak. Dia tahu bahwa meskipun lemak ini masih muda, matanya dipenuhi dengan kelicikan, dan dia tidak bisa ceroboh. Karena kau tidak bergerak, maka aku akan datang. Su Wugui mengacungkan pedang pendeknya dan menusuk ke depan. Cahaya pedang menyala, langsung ke arah dada Meng Kang. Dia tidak menyangka anak ini begitu kejam. Rakyat jelata di sekitarnya semua berteriak kaget. Beberapa dari mereka malu-malu dan bahkan menutup mata mereka. Meng Kang bergerak setengah langkah ke kiri dengan kecepatan kilat dan memilih untuk menghindar dari samping. Dia tidak mundur, karena kemunduran ini telah membuatnya kehilangan momentumnya. Dengan bilah tajam di tangan lawannya, dia tidak bisa mundur. Pedang Su Wugui menembus udara sambil tertawa terbahak-bahak. Tangan kanannya mengepal dan meninju ke udara. Kekuatan pukulan ini mengembun tetapi tidak menghilang. Saat dilepaskan, kekuatan itu mengalir melalui udara dan tiba-tiba mengeluarkan suara siulan yang tajam. Bang! Dada kiri Meng Kang terkena kekuatan tinju, menyebabkan tubuhnya bergoyang. Ini adalah seni tinju penghancur awan dari alam kekosongan. Pada saat yang sama, itu juga salah satu dari sedikit keterampilan bela diri yang tidak lazim dalam seni tombak besar. Itu dapat mengabaikan perbedaan alam dan meledakkan kekuatan fisik prajurit dari alam manapun, membentuk kekuatan tinju penghancur langit. Untungnya, alam Su Wugui hanya dalam penghancuran baju besi, jadi kekuatan dari tinju tadi hanyalah pukulan tinju dari orang biasa. Setelah tinju itu dilepaskan, wajah bos besar 7 harimau Qingzu segera menjadi sangat jelek. Seni tinju penghancur awan adalah seni bela diri tingkat tinggi dari keluarga Su. Bahkan belum dipelajari olehnya, sang putra tertua, namun sudah muncul di tangan saudara ketiganya. Bagaimana ini mungkin? Tepat saat Su Buxing sedang linglung, Meng Kang dan Su Wugui sudah mulai bertarung. Ini adalah pertama kalinya rakyat jelata Qingzu melihat tuan muda Meng Kang dan orang lain bertarung. Ternyata sampah kota yang terkenal ini sebenarnya juga cukup terampil. Meng Kang menderita kerugian dalam ranah kultivasinya di mana ia tidak dapat memperoleh armor breaking, kekuatannya kurang dan kecepatannya rata-rata, tetapi ia telah mempelajari banyak teknik yang berbeda, jadi reaksinya sangat cepat, dan meskipun ia telah dipukul beberapa kali, ia tidak terjatuh. Su Wugui terus menggunakan ujung pedangnya untuk memaksa lawannya, tetapi menggunakan kekuatan tinjunya untuk menjatuhkan lawannya. Meskipun itu adalah duel yang adil, selalu merepotkan untuk membunuh orang di jalan dengan senjata di tangan. Orang pintar seperti dia jelas tidak akan salah. Su Wugui telah mencoba menyerang beberapa kali berturut-turut tetapi pihak lain telah menggunakan metode yang sangat cerdik untuk menangkis serangan itu. Beberapa bahkan meminjam kekuatan serangan untuk menghancurkan serangan itu menjadi ketiadaan. Tinggalkan pedang, tidak perlu bertarung dengannya, dia bisa langsung menggunakan kekuatannya untuk menekan mereka. Kekalahan dalam 3 gerakan. Petik 2. Ahli besar tingkat kekuatan spiritual, Master Wu, melihat bahwa muridnya sedikit tidak sabar dan segera angkat bicara. Para penonton di pinggir lapangan mulai mengumpat dengan keras. Dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi sejak awal, dan dia bahkan memiliki bimbingan seorang ahli. Bagaimana ini bisa dianggap pertarungan yang adil? Sungguh tidak tahu malu. Su Wugui melemparkan pedang pendeknya dan menyerang dengan kedua tinjunya, menggunakan tinju pemecah awan yang diwariskan dalam klan sekaligus. Sebanyak 6 aliran energi tinju dilepaskan, para prajurit di kiri dan kanan terbagi menjadi 2, mengepung Meng Kang sepenuhnya. Melihat bahwa Meng Kang tidak punya tempat untuk lari, dan hanya bisa menghadapinya secara langsung, Su Wugui bergegas maju dan mengeluarkan kekuatan tinjunya dan meninju ke arah dada Meng Kang. Kekuatan pukulan ini sangat cepat, seperti anak panah yang melesat penuh ke matahari. Kekuatan di balik pukulan ini luar biasa. Meng Kang tidak menghindar. Tenang dan tenang, dia meninju dengan sekuat tenaga. Dalam pertukaran pukulan ini, jelas tidak ada masalah dengan gerakannya. Terlebih lagi, tubuh Meng Kang lebih tinggi dari Su Wugui, dan dia bahkan memanfaatkan fakta bahwa dia seukuran lengan. Namun masalahnya adalah Meng Kang tidak memiliki armor yang dapat menghancurkan, jadi apa gunanya tinjunya mengenai lawannya. Su Wugui tertawa sinis. Dia memuntahkan dadanya, jadi bagaimana jika dia menerima pukulan dari pihak lain? Selama dia meninju orang ini di dada, kekuatan dalam pukulan itu tidak akan dilepaskan, dan goncangan itu akan merusak jantung dan meridiannya.
Dalam waktu paling lama 7 hari, dia akan memuntahkan darah dan mati. Memang, panjangnya 1 inci dan kekuatannya 1 inci. Bang! Tinju Mengkang telah mencapai bahu Su Wugui. Tinju Su Wugui yang dipenuhi dengan energi yin telah diserahkan ke dada Mengkang. Su Wugui tiba-tiba merasakan hawa dingin di bahunya, seolah-olah dia telah disengat serangga. Perubahan kejadian yang tiba-tiba ini membuatnya takut setengah mati. Zenki di dalam tubuhnya menghilang, dan kekuatan tinjunya langsung terkuras habis. Mengkang tiba-tiba berjongkok, diikuti oleh sapuan daun musim gugur, dan mengambil kesempatan untuk mengaitkannya ke Su Wugui, menyebabkannya jatuh terlentang. Perubahan ini terlalu tiba-tiba, bahkan Martial Ancestor Wu tidak menduganya, dan segera terbang di antara mereka berdua, mengangkat Su Wugui dari tanah. Aku menang. Mengkang mengumumkan hasil duel tanpa ragu-ragu. Master bela diri Wu mengulurkan tangan dan merobek pakaian di bahu Su Wugui, memperlihatkan segumpal besar kulit gemuk. Di bawah cahaya matahari, sebuah titik hitam kecil terlihat jelas di bahu Su Wugui. Pencuri kecil yang hina, beraninya kau menggunakan jarum racun untuk melukai tuan mudaku. Cepat, bawakan penawarnya. Leluhur bela diri Wu menatapnya, dan aura seorang ahli alam akumulasi roh meledak. Dia terkejut saat itu juga. Praktisi alam akumulasi roh sudah mulai mencoba menggabungkan keterampilan roh dan bela diri mereka. Tekanan pada tubuh mereka selalu menjadi yang terkuat, dan orang-orang biasa bahkan tidak akan mampu menahan satu tatapan pun dari mereka. Mengkang tanpa basa-basi menatap balik ke arah ranker roh yang menyegarkan di depannya, dan berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau sombong, pertempuran yang adil. Dengan begitu banyak orang yang menyaksikannya secara langsung, bilah dan pedang yang dia gunakan, serta jarum, semuanya adalah senjata. Bagaimana itu bisa hina? Tapi kau, kualifikasi apa yang kau miliki untuk mengganggu pertarungan adil kita? Kata-kata Mengkang keras dan tegas, benar-benar. Benar, bahkan dengan kekuatan luar biasa yang baru saja dimenangkannya, dia sebenarnya memiliki aura yang mengesankan yang tidak marah, dan tidak sedikit pun kalah dengan prajurit alam akumulasi roh. Warga sekitar mulai berteriak, dengan begitu banyak pasang mata yang mengawasi, begitu banyak mulut yang berbicara, bahkan prajurit alam akumulasi roh harus memikirkan konsekuensinya dan mengalah. Lupakan saja, mari kita anggap ini kekalahan kita. Serahkan penawarnya, ayo pergi sekarang. Petik 2, Martial Ancestor Wu bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat menemukan jalan kembali, jadi dia segera membuat keputusan yang bijaksana untuk mundur. Pukulan itu, Mengkang sebenarnya telah memegang jarum baja itu di tengah-tengah tinjunya, dan menyembunyikannya sampai Su Wugui mengira bahwa dia telah memenangkan tawaran itu. Meskipun itu hanya pertarungan antara tubuh putih dan penembus baju besi, masih dapat dilihat bahwa Mengkang sangat teliti dan berani. Su Wugui memang kalah dalam pertandingan ini. Mengkang menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya seorang dokter, saya tidak pernah meracuni atau menyakiti siapapun. Racun pada jarum ini bukanlah racun, jadi tentu saja, tidak ada penawarnya. Ini adalah obat bius kuat yang diproduksi dengan mencampur beberapa jenis obat bius. Begitu mati rasa melewati seluruh tubuhnya, kekuatan obat akan merembes keluar dari kulitnya yang lemah. Ini baru beberapa hari, tidak apa-apa. Petik 2, dia menepukkan telapak tangannya pada bahu Su Wugui, menggunakan tenaga dalam yang kuat dari seorang praktisi alam akumulasi roh untuk dengan paksa mempercepat aliran darah Su Wugui, dan mengeluarkan kekuatan obatnya. Benar saja, seperti yang dikatakan Mengkang, setelah seluruh tubuh Su Wugui mengalami kelumpuhan yang sangat cepat, ia perlahan-lahan tersadar kembali, tetapi bibirnya yang awalnya gemuk, tiba-tiba membengkak hingga ukuran yang bahkan lebih besar dari bibir keledai. Pemandangan aneh ini membuat semua orang yang hadir tidak dapat menahan tawa mereka. Seluruh jalan dipenuhi dengan tawa. Mulut Su Wugui memang ganas, tetapi akhirnya mendapat balasan, dan kedua bibirnya berubah menjadi ekspresi yang aneh dan menakutkan ini. Ketika 7 harimau Kingsu, termasuk Su Buxing, melihat akhir Su Wugui, mereka semua saling memandang, ingin tertawa tetapi merasa takut. Untungnya mereka tidak bertarung dengan Mengkang, atau mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Mereka adalah orang-orang yang baik. Jika mereka memiliki dua hal buruk yang tergantung di wajah mereka, mereka akan kehilangan muka. Seseorang datang, seseorang, tangkap bajingan terkutuk itu. Di tengah gelak tawa para penonton, Su Wugui akhirnya mengerti kesulitan yang dialaminya dan segera mulai berteriak keras sambil menangis.
Kurung tutup kurung tutup kurung tutup kurung tutup. Master Wu berdiri di samping dengan dingin. Dia tidak berbicara atau menolak. Pada saat ini, Su Buxing segera mengambil 2 langkah ke depan dan menghalangi di depan Meng Kang, dan 7 harimau Qingzu di belakangnya juga menghalanginya satu demi satu. Su Buxing berpikir dengan sangat jernih, untuk menyembuhkan penyakitnya yang tersembunyi. Meng Kang ini adalah titik kuncinya. Dia sudah ketakutan sekarang, tidak peduli apa, dia tidak boleh membiarkan mereka menghancurkan masa depannya. Kedua kelompok orang saling berhadapan di jalan, dan pemandangan itu sekali lagi jatuh ke dalam suasana yang menegangkan, siap meletus kapan saja. Tepat pada saat itu, suara gadis yang jelas datang dari kerumunan. Nona Murong bilang jangan main-main. Flos Lonicerai akan segera memasuki kota, siapapun yang cukup buta untuk mengganggu kereta Flos Lonicerai, penguasa kota tidak akan membiarkan mereka pergi semudah itu. Mendengar ini, kerumunan itu segera bubar, memperlihatkan orang yang baru saja berbicara. Orang yang berbicara adalah pelayan tertua dari istana penguasa kota, yang menemani Murong Bingsui. Flos Lonicerai yang dia sebutkan adalah tokoh agung yang dikenal semua orang di kota Qingsu. Mendengar apa yang dia katakan, sepertinya hanya penguasa Flos Lonicerai yang layak untuk Murong Bingsui, karena semua orang hanya menemani putra mahkota membaca untuk ikut bersenang-senang. Klang, klang, klang. Pada saat ini, serangkaian gong yang memekakkan telinga datang dari jalan, mengejutkan semua orang di jalan. Kemudian, dia mendengar seseorang berteriak serempak, wali kota telah memerintahkan kita untuk membersihkan jalan. Flos Lonicerai akan segera memasuki kota. Bersihkan jalan. Awalnya, Master Wu ingin bergerak secara diam-diam, tetapi tiba-tiba dia melihat bahwa orang yang memimpin kelompok itu di jalan adalah gurunya, Jenderal Zhen Yuan Su Feng. Dia takut dan segera mundur, membawa Su Wugui dan dengan cepat menghilang di antara kerumunan. Ketika 7 harimau Qingzu mendengar bahwa Flos Lonicerai akhirnya akan memasuki kota, mereka segera menangkupkan tangan ke arah Meng Kang, memberi isyarat kepadanya untuk datang, dan juga segera pergi. Tidak lama kemudian, seluruh jalan dipenuhi orang-orang yang berkerumun untuk melihat Flos Lonicerai. Meng Kang sangat senang karena bebas, jadi dia berbalik dan kembali ke toko obat untuk melanjutkan diagnosis dan pengobatannya. Dengan sangat cepat, orang-orang di jalan panjang itu mulai bersorak seperti guntur, karena mereka akan melihat seluruh kebanggaan kota Qingsu. Dibandingkan dengan orang yang hebat dan luar biasa ini, 7 harimau Qingzu dan saudara-saudara Nihiliti bahkan tidak cukup layak untuk membawa sepatu orang lain di hati rakyat jelata. Su Pang, yang lahir di kelas rendah Istana Dataran Biru, telah diterima sebagai murid oleh orang lain karena ia tekun berlatih sejak kecil. Setelah memasuki alam akumulasi roh pada usia 16 tahun, ia menduduki peringkat 3 teratas dalam ujian seni bela diri dinasti ke-94, dan baru saja diterima sebagai murid penerus oleh Istana Bulan Kejelasan Atas dari Sekte nomor 1 dunia. Orang seperti itu adalah putra sejati kelas rendah. Ia memiliki prospek yang tak terbatas, dan ia juga merupakan kebanggaan para tetua dan penduduk desa di Provinsi Azure. Saat ini, Su Pang kembali ke kampung halamannya dengan penuh kejayaan. Melewati Provinsi Azure, ia akan segera pergi ke sekte terbesar di dunia untuk belajar seni. Rakyat jelata Provinsi Azure tentu saja berharap untuk melihat sekilas keanggunan Flos Lonicerai. Su Pang, keren sekali. Su Pang, anak muda, pahlawan hebat. Su Pang, kami mencintaimu. Orang-orang di kedua sisi jalan berteriak-teriak histeris, terutama para istri gadis, yang menggoyang-goyangkan bantalan sutra di tangan mereka dengan putus asa dan melemparkan buah-buahan manis di keranjang ke arah karavan. Mereka hanya berharap Sulang bisa melirik mereka. Karavan perlahan bergerak maju. Di tengah kereta duduk seorang pemuda yang anggun. Pemuda ini secara alami adalah idola baru kota Qingzu, Su Pang. Ia terlahir dengan alis lurus dan mata berbinar, dan sangat tampan. Mendengar gelombang sorak-sorai di luar jendela, wajah Su Pang bersinar dengan ejekan. Ia ingat dengan jelas betapa sulitnya hidup di kota ini sebagai seorang bibrida yang membawa garis keturunan iblis. Demi melawan para iblis yang kuat dan ganas, manusia terpaksa bergandengan tangan dengan para iblis, kaum barbar, dan suku raksasa gunung. Saat mereka mengejar para iblis kembali ke dunia bawah tanah, mereka juga membiarkan sebagian besar wilayah mereka dialokasikan kepada para penyembah berhala yang telah bergabung untuk melawan para iblis. Manusia tidak punya pilihan, selain meminjam kekuatan ras alien ini,
sambil memandang rendah mereka. Dan cinta antara manusia dan setengah manusia ditakdirkan untuk dikutuk. Su Pang adalah keturunan campuran yang terkutuk. Ayahnya dari klan iblis telah meninggal di medan perang, dan ibunya telah membesarkannya dengan mengandalkan pekerjaan memalukan dari sekte yang setengah tersembunyi. Sampai hari ini, ketika dia berlatih keras dan akhirnya masuk dalam 3 besar ujian besar sekolah menengah atas. Selain itu, dia telah memperoleh hak untuk menjadi murid penerus dari sekte nomor 1 di dunia. Dong, dong, pendekar pedang di luar kereta menggunakan pedangnya untuk mengetuk jendela dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior Su, Tuan Kota telah mengirim undangan untuk menyambut Anda, apakah Anda ingin berpartisipasi?" "Tidak," Su Pang menjawab dengan dingin. Pendekar pedang itu sedikit terkejut sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya. Su Pang memang seorang murid penerus Istana Bulan Kejelasan Atas, dia benar-benar sombong. "Tunggu, apakah ada undangan lain?" Su Pang bertanya melalui jendela. Pendekar pedang itu buru-buru menyerahkan setumpuk kartu undangan di tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Melapor ke kakak senior, ada juga beberapa undangan yang dikirim oleh pengawal kota. Silakan lihat, Meng Dafu, mari kita lakukan yang ini. Malam ini, aku akan pergi ke keluarga Meng untuk jamuan makan. Biarkan wali kota dan semua pengawal datang bersama." Su Pang dengan acuh tak acuh menyapu pandangan, dan tampaknya dengan santai mengambil salah satu kartu, sebelum melemparkan undangan lainnya keluar jendela ketika Meng Dafu menerima berita bahwa ia akan pergi ke kediaman Meng untuk menghadiri perjamuan malam ini. Sebagai tuan rumah, Meng Dafu sangat gembira. Ia bahkan mengutus orang ke pasar dan berteriak meminta makanan lezat pegunungan dan laut yang paling mahal. Selama barangnya bagus, mereka tidak takut harganya mahal. Singkatnya, ia sangat senang, seolah-olah ia takut orang lain tidak tahu bahwa Flos Lonicerae sedang berpesta. Ketika para bangsawan di kota menerima berita ini, hati mereka semua menjadi masam. Namun, ketika mereka berpikir tentang bagaimana Flos Lonicerae bahkan tidak menghormati istana tuan kota, mereka segera menjadi tenang. Mereka yang mendapat informasi dengan baik dengan cepat mengetahui kebenarannya. Ternyata ketika Flos Lonicerae mengalami masa sulit di kota Qingzhou bertahun-tahun yang lalu, ia juga pergi ke kediaman Meng untuk menjadi guru dan menerima bantuan dari Meng Dafu. Flos Lonicerae tahu bagaimana membalas kebaikan. Begitu berita itu tersebar, warga kota memiliki kesan yang baik terhadap idola provinsi Azure ini. Saat malam tiba, seluruh kediaman Meng diterangi oleh lentera. 6 master pavilion wangi mabuk diundang ke kediaman oleh Meng Dafu dengan harga tinggi, sambil sibuk menyiapkan tempat duduk mereka. Semua orang terkenal di kota Qingzhou masuk satu demi satu dan duduk di meja anggur mengyuan. Meng Dafu berdarah banyak malam ini. Pesta ini setidaknya harus menghabiskan 100 koin perak, kan? Seorang pedagang kaya di meja bertanya dengan senyum di wajahnya. Seorang pemilik restoran lain di sampingnya menggelengkan kepalanya dan mencibir, "Saudara Zhang, jarak di antara kita selebar gunung. Meja yang kita makan tidak sederhana, makanan lezat pegunungan dan laut, pahamilah makna sebenarnya dari itu. Mengabaikan semua hal lainnya, semangkuk sup rusa darah di depanmu ini terbuat dari daging rusa darah segar dan 8 lapis sarang darah. Hanya cangkir ini saja harganya setidaknya 300 perak. Wah, Su tua, jangan berbohong padaku. Ini bukan seperti aku belum pernah makan daging rusa berdarah sebelumnya, bagaimana bisa begitu mahal?" Pengusaha kaya bermarga Zhang menggelengkan kepalanya. Bos Su tertawa dan menunjuk sup di depannya. "Daging rusa berdarah tentu saja tidak mahal untuk saudara Zhang, tetapi ini adalah daging segar yang telah dibunuh di tempat, jadi harganya tidak terlalu tinggi. Selama rusa berdarah meninggalkan tempat, ia akan mati. Dalam waktu 4 jam, ia akan diangkut dari hutan penjara hitam ke kota Qingzhou. Anda dapat menghitung sendiri, jumlah uang yang dibutuhkan untuk mempekerjakan orang bukanlah jumlah yang sedikit." Pengusaha kaya Zhang mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut, saat dia menganggukkan kepalanya. Benar. Benar, ada jarak 600 mil dari hutan penjara hitam ke kota Qingzhou. Butuh waktu 4 jam untuk menempuh jarak 600 mil. Benar-benar kaya dan berkuasa. Aku terkesan, bukankah begitu? Secangkir sup Meng Dafu ini setidaknya bernilai 300 perak. Selain itu, ini adalah harga persahabatan. Kamu dan aku tidak akan dapat menemukan pelayan yang begitu berkuasa untuk mengantarkan barang kepada kita. Bos Su tersenyum. Orang kaya bernama Zhang menganggukkan kepalanya,
dan memaksakan tawa pahit. Dari kelihatannya, Meng Dafu benar-benar layak mendapat gelar orang terkaya di kota Qingzhou. Mejanya mungkin berharga lebih dari 3.000 tael perak. Bukankah dia akan menghabiskan 2 hingga 300.000 tael perak untuk perjamuan ini? Bukankah itu terlalu gila? Benar, Meng Dafu sangat baik kepada kita, Flos Lonicerai dari Provinsi Azure. Tapi saya penasaran, apa yang diinginkannya? Petik 2. Bos Su menggelengkan kepalanya dengan bingung. Meng Yuan telah menyiapkan total 108 meja malam ini, dan semua orang yang menghadiri perjamuan itu adalah para pemimpin kota Qingzhou, mereka yang berada di lapisan dalam dan luar. Dan orang yang duduk di tengah-tengah 100 meja aneh itu tidak lain adalah Flos Lonicerai, Su Pang. Tanpa disadari, 3 putaran minuman telah berlalu, 5 hidangan telah disajikan dan para tamu semuanya menikmati diri mereka sendiri. Murong Bingsue selalu melirik Flos Lonicerai, entah sengaja atau tidak. Dia adalah seorang pemuda heroik dengan penampilan heroik. Dia adalah kekasih impian seorang gadis muda yang sombong. Secara kebetulan, mata Meng Dafu juga telah berkeliling di sekitar tubuh Flos Lonicerai beberapa kali dan dia juga telah bersulang anggurnya beberapa kali. Dia tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi dia tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan tetapi ragu-ragu. Paman Meng, pemandangan yang indah malam ini, mengapa Meng Kang tidak keluar? Su Pang bertanya perlahan sambil memegang cangkir di tangannya. Saat mendengar Flos Lonicerai berinisiatif menyebut putranya, wajah Meng Dafu langsung memeras seperti bunga, dan ia segera menjawab, putraku Meng Kang tidak pernah menyukai keramaian, aku akan memanggilnya untuk memberi penghormatan kepada Flos Lonicerai. Selesai berbicara, Meng Dafu melambaikan tangan dan meminta pelayannya untuk memanggil Meng Kang. Tidak lama kemudian, Meng Kang tiba di hadapan para tamu. Ketika orang banyak melihat rambutnya yang mengembang dan ia mengenakan sepasang bakiak kayu dengan penampilan yang tidak sadarkan diri, jelaslah bahwa ia ditarik keluar dari tempat tidur oleh orang lain. Seketika, gelombang tawa memenuhi udara. Dibandingkan dengan Yan Jie yang duduk di kursinya dan mengenakan Flos Lonicerai bersulam, Meng Kang ini tampak seperti dia lemah seperti lumpur yang tidak dapat menopang tembok. Melihat bocah nakal ini lagi, Murong Bingsue mencibir bibirnya, dengan wajah penuh penghinaan. Salam, Tuan Kota, paman-pamanku, Flos Lonicerai. Saat dia melihat Meng Kang, mata Su Pang bersinar dengan cahaya yang tajam. Su Pang teringat kembali pada malam yang gelap dan hujan ketika dia memasuki istana, dan betapa terkejutnya dia ketika mendengar nama Meng Kang dari mulut wanita bangsawan itu. Tuan Flos Lonicerai, orang rendahan ini memiliki permintaan yang lancang, saya harap Flos Lonicerai dapat mengabulkannya. Tepat pada saat itu, Meng Dafu tiba-tiba berbicara, dia menghabiskan anggur di cangkirnya dalam satu tegukan, lalu perlahan berdiri dan membungkuk kepada Su Pang. Anak Meng Kang, kau sudah lemah sejak kecil, dan belum berhasil mendapatkan kemampuan menghancurkan baju besi. Aku berharap Flos Lonicerai dapat membantunya atas nama rekan senegara kita, menerimanya sebagai pelayan dan membawanya ke sekte. Bahkan jika itu hanya mempelajari 1,5 jurus, demi memperkuat tubuh, aku berharap Flos Lonicerai dapat mengabulkan permintaanku. Setelah selesai berbicara, Meng Dafu melambaikan tangannya dan para pelayan membawa 3 kotak besar dan membukanya di hadapan para tamu. Kotak pertama bersinar dengan cahaya keemasan. Kotak itu diisi dengan emas dan perak. Itu sangat menyilaukan. Saat kotak kedua terbuka, aroma obat yang kuat tercium keluar. Di dalamnya, kotak itu diisi dengan ramuan berharga yang sulit ditemukan bahkan jika seseorang memiliki ribuan koin emas. Ginseng, lipit roh 10.000 tahun, semuanya berbentuk burung gagak raksasa, dan semuanya adalah harta yang tak ternilai. Ketika kotak ketiga dibuka, hanya ada satu benda di dalamnya, pedang yang berkilauan. Pedang itu sederhana dan polos, dan bahkan sebelum dihunus, hawa membunuh yang kuat sudah bisa dirasakan, menyebabkan para tamu di sekitarnya hampir berkeringat dingin. Bahkan penguasa kota Qingzhou yang stabil, Murong Xiongguan, menyipitkan matanya dan sedikit tergerak. Itu karena dia mengenali asal-usul pedang ini. Itu adalah pedang pertempuran iblis yang sangat berharga, dan peringkatnya jelas tidak rendah. Keahlian para pengrajin ahli iblis jauh lebih unggul daripada semua klan di dunia tengah. Pedang yang mereka tempat tidak hanya sangat tajam, tetapi juga memiliki semua jenis sifat yang mempesona. Mereka sangat kuat dalam pertempuran yang sebenarnya. Bahkan dengan status Murong Xiongguan sebagai penguasa kota,
dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pedang iblis sungguhan. Memikirkan bahwa Meng Dafu benar-benar dapat memberikan hal yang begitu baik kepada seseorang, kekuatan sihir uang benar-benar tidak bisa diremehkan. Meng Dafu berjalan di depan 3 peti itu, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan senyum pahit, "Flosloni Cerae, kamu adalah wajah kota Kingsu kami. Aku akan memberimu 3 peti ini sebagai hadiah tidak peduli apakah kamu menyetujui permintaan kecilku atau tidak. Jika benar-benar merepotkanmu untuk mengurus anak kita, maka mari kita lanjutkan minum." Meng Kanglah yang tidak tahu berterima kasih kepada kita, ayah dan anak, sehingga kita tidak berani menuntut. Dikatakan bahwa para pedagang lebih menghargai keuntungan daripada persahabatan, tetapi tindakan Meng Dafu yang tiba-tiba telah mengubah pendapat semua orang di seluruh dataran Qian. Kasih sayang seorang ayah bagaikan gunung, dan dia tidak ragu untuk menghabiskan semua kekayaan keluarganya demi putranya. Ada banyak pedagang kaya yang hadir, jadi mereka secara alami tahu tentang prinsip tidak boleh memamerkan kekayaan seseorang. Keluarga Meng telah memamerkan kekayaan mereka di hadapan tuan kota, yang juga merupakan keluarga Sangguan, dan mereka telah melakukannya dengan sangat teliti. Sesaat, semua orang tidak dapat menahan diri untuk menatap Flosloni Cerae Supang, menunggunya berbicara. Sejujurnya, setiap orang memiliki utang mereka sendiri. Jika Meng Dafu memohon agar putra mereka menjadi murid sekte nomor 1 dunia, maka 100 meja anggur hari ini, dan 3 peti besar, masih belum cukup nilainya. Namun, yang mereka inginkan hanyalah menjadi pelayan sekte mereka. Demi putranya yang lemah, Meng Dafu harus membayar sejumlah besar uang. Itu benar-benar mengejutkan, sangat mengharukan. Bahkan Murong Xiongguan pun terharu, dia tidak dapat menahan keinginan untuk berbicara demi Meng Dafu, tetapi saat dia hendak berbicara, dia melihat sudut mulut Flosloni Cerae sedikit terangkat, seolah-olah dia sedang mencibir. Penguasa kota segera memahami situasinya dan menutup mulutnya. "Anggur ini agak lemah. Meng Kang, mengapa kamu tidak menuangkan secangkir anggur untukku?" Petik 2. Bibir Supang bergerak sedikit saat dia berkata dengan ringan. Mendengar Supang memintanya untuk menuangkan anggur, Meng Kang mengerutkan kening, dia menyipitkan matanya, tetapi tidak bergerak sedikit pun. Melihat putranya tidak bergerak, Meng Dafu berkeringat deras dan menatap putranya dengan penuh minat. Melihat ayahnya telah bekerja sangat keras, Meng Kang tidak tahan lagi. Dia hanya bisa menahan ketidaksenangannya saat dia berjalan ke meja, mengambil botol anggur, dan berjalan menuju Supang selangkah demi selangkah. Yang satu adalah Flosloni Cerae yang agung dan perkasa, sementara yang lain adalah murid penerus dari sekte nomor 1 di dunia. Masa depan mereka tidak terbatas, dan yang lainnya memiliki permintaan untuk orang lain, jadi mereka hanya bisa menahan amarah mereka dan menuangkan anggur untuk ayah tua mereka. Dan adegan ini bahkan terjadi di depan mata semua orang, Murong Bingsue yang cantik. Teko anggur itu miring, dan tepat saat dia hendak mengisinya untuk Supang, tiba-tiba, dengan lambaian tangannya, Supang menumpahkan anggur dari cangkir ke bagian belakang sepatu botnya. "Sampah adalah sampah. Kamu bahkan tidak bisa menuangkan segelas anggur. Kamu bahkan mengotori sepatu botku. Bersihkan untukku." Wajah Supang cemberut, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang terkejut. Semua tamu yang hadir menatap Flosloni Cerae dengan mulut ternganga. Seharusnya tidak begitu. Mengapa Flosloni Cerae dengan sengaja mempersulit Meng Kang? Jangan bilang mereka punya dendam lama. Tidak mungkin. Meng Kang memiliki kepribadian yang lembut, dia tidak pernah memprovokasi siapapun. Aku tidak pernah mendengar bahwa dia punya dendam dengan Supang. Petik 2. Mungkin Flosloni Cerae ingin menguji karakter anak ini, jadi dia sengaja menghinanya. Bukankah itu ujian yang terlalu berat di depan begitu banyak orang? Memakan makanan orang lain, mengambil makanan orang lain, dan bahkan menghina anak mereka. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Supang ini? Petik 2. Para tamu sedang berdiskusi satu sama lain. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Meng Kang mengangkat kepalanya, dan dengan ekspresi yang tenang, dia menatap Flosloni Cerae yang tinggi dan perkasa. Dia tidak mengerti mengapa orang ini menghinanya seperti ini, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa dia tidak memiliki dendam pribadi dengan pihak lain, jadi tatapannya tenang. Supang melihat bahwa Meng Kang sedang menatapnya, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu akan menghapusnya?" "Aku akan melakukannya. Aku akan melakukannya." Anak ini tidak tahu apa-apa dan memiliki temperamen yang buruk sejak dia masih muda. "Flosloni Cerae, jangan marah, jangan lupa,
kamu dapat dianggap setengah guru baginya. Meng Dafu berkata sambil membungkuk cepat dan menggunakan lengan bajunya untuk menggosok sepatu bot Supang. Meng Dafu awalnya gemuk, ketika dia membungkuk untuk membersihkan sepatu bot orang lain, dia melipat dirinya menjadi bola, tampak seperti bola bundar. Mata Meng Kang langsung memerah, dan dia segera mengulurkan tangannya untuk menopang ayahnya. Enyahlah, apakah aku membiarkanmu menghapusnya? Sebelum tangan Meng Kang sempat menyentuh ayahnya, tubuh Meng Dafu ditendang seperti bola karet. Ia terlempar sekitar 3 meter ke udara, dan dahinya membentur sisi hamparan bunga dengan keras. Ahaha, semua tamu berteriak tak percaya pada saat yang bersamaan wajah Murong Bingsue penuh dengan keterkejutan. Tepat saat dia hendak berbicara, Murong Xiongguan telah menarik lengan bajunya dan mendorongnya ke bawah. Supang, apa yang kau inginkan? Meng Kang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, saat dia berteriak dengan marah. Meskipun Meng Kang tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan Yue Yang, dia masih mengepalkan tangannya. Apa yang aku inginkan? Haha, aku juga ingin tahu apa yang ingin aku lakukan. Tunggu sebentar, biarkan aku memikirkan alasannya terlebih dahulu. Supang memiringkan kepalanya, niat membunuhnya memenuhi tawanya. Meng Yuan tidak menyambutmu. Keluar dari sini. Mata Meng Kang memerah saat dia meraung. Raungannya begitu keras sehingga mengejutkan semua orang di daerah itu. Ini adalah pertama kalinya para pengawal dan tetua Qingzu mengetahui bahwa putra Old Meng benar-benar marah. Orang jahat yang terkenal ini tidak pernah bertengkar dengan siapapun, dan hari ini dia benar-benar berani menantang Flos Lonicherae demi ayahnya yang sudah tua. Tepat pada saat ini, dia mendengar suara, enyahlah. Aku tahu dia adalah anak berbakti yang tidak takut pada yang kuat. Wajah Supang menjadi gelap dan dia mencibir, kau hanya orang tak berguna yang tidak memiliki meridian, kau benar-benar berani menyuruhku, nyahlah. Jika kau adalah orang yang mencari kematian, maka jangan salahkan aku. Setelah dia selesai berbicara, jejak kekejaman melintas di mata Supang. Dia meledakkan aura tingkat kekuatan spiritualnya, mengubahnya menjadi niat membunuh yang melonjak, dan bergegas keluar seperti gelombang pasang, dengan ganas menerjang ke arah Meng Kang. Tingkat kekuatan spiritual telah terlebih dahulu menggabungkan roh seseorang ke dalam cara bela diri, seolah-olah seseorang telah dilahirkan kembali ke dalam tubuh baru. Setelah menjadi manusia lagi, cara seseorang menyerang juga sama sekali berbeda dari prajurit biasa. Niat membunuh tampaknya sangat kuat, seperti gelombang besar yang menghantam pantai, menggunakan metode yang paling kejam, gelombang demi gelombang serangan menghantam Meng Kang. Murong Bingsue, yang duduk di seberangnya, hanya menghela napas sedikit karena merasakan sesuatu, sebelum wajahnya langsung berubah pucat pasi. Pikirannya telah menerima cukup banyak hantaman. Berlutut, teriak Supang, teriakan ini mengandung serangan mental yang sangat kuat, yang merupakan salah satu metode untuk menyerang menggunakan tingkat kekuatan spiritual. Melalui ledakan sonik dan teknik saksi, ia mampu menanamkan gelombang kejut mental di dalam, untuk menekan lawan yang berada di alam yang lebih rendah darinya. Diteriaki, Meng Kang dipaksa sampai berdarah dari hidung dan mulutnya pada saat yang sama. Ia bahkan belum mencapai alam penghancur baju besi, apalagi menahan serangan mental yang kuat dari tingkat kekuatan spiritual. Semua orang melihat tubuh Meng Kang bergoyang, tetapi dia tidak terjatuh, apalagi berlutut. Ada kebenaran di dunia, itu populer di antara semua jenis orang. Bagian bawahnya adalah sungai, sedangkan bagian atasnya adalah matahari. Di dunia yang luas ini, aku hanya bisa berlutut di hadapan langit dan bumi, bukan diriku yang hina ini. Meng Kang mengangkat kepalanya dan menggumamkan beberapa kata. Meskipun mulut dan hidungnya berdarah, dia tidak takut. Kegigihan dan karakter pantang menyerah pemuda ini membuat semua orang takut, tetapi juga menunjukkan rasa hormat kepadanya. Para penguasa negeri dataran biru terinfeksi oleh energi kebenaran yang meledak dari tubuh Meng Kang, dan mereka semua berteriak atas ketidakadilan bagi pasangan ayah dan anak ini. Mereka jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa kalian berakhir seperti ini? Flos Lonicherae bertindak terlalu jauh. Dulu di Provinsi Azure, dia hanya sebatas ini. Benar sekali, benar sekali. Dia diundang untuk minum anggur dan makan enak, dan bahkan mempersembahkan harta karun emas dan perak. Tidak apa-apa jika dia tidak membantu, tetapi mengapa aku harus mempermalukannya? Tiba-tiba, para pengawal Qingzu menjadi bersemangat saat mereka berteriak dan bersorak pada saat yang sama. Banyak dari mereka yang menatap Tuan Kota Murong Xiongguan,
dan sebagai tuan kota yang memiliki status tertinggi, dia tidak bisa tidak berbicara. Murong Xiongguan merasakan kemarahan para bangsawan dan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Murong Xiongguan mengangkat cangkir anggurnya dan mengocoknya dengan ringan, menyebabkan anggur di dalamnya naik ke udara dan langsung membentuk dinding es yang sangat tipis di udara, menghalangi niat membunuh Supang yang mendesak ke arahnya di luar dinding es. Seorang ahli alam rahasia ilahi telah mencapai alam yang mampu berubah antara nyata dan palsu. Mengubah energi menjadi es, mengisolasi Supang dari serangan mental hanyalah masalah sederhana. Flos Lonicerae, keluarga Meng selalu menjadi keluarga baik di kota Qingsu. Kamu punya masa depan cerah di depanmu, mengapa mempersulit mereka? Jika masalah ini tidak terkendali, itu bisa merusak reputasimu. Meskipun kultivasi seni bela dirinya lebih tinggi dari Supang, jelas bahwa Murong Xiongguan tidak ingin menyinggung perasaannya, dan berada di peringkat 3 teratas dalam ujian besar adalah satu hal. Kuncinya adalah bahwa Supang adalah murid penerus Istana Bulan Kejelasan Atas, statusnya terlalu termasyhur, dan semua orang harus memikirkannya. Oleh karena itu, Murong Xiongguan menggunakan nada diskusi. Dia menganggap bahwa Supang kemungkinan besar memiliki semacam dendam dengan keluarga Meng. Itulah sebabnya dia menggunakan nama merusak reputasinya untuk mengingatkannya tentang hal ini. Namun, Supang tidak menghargai ini sedikit pun saat dia menatap balik ke arah Murong Xiongguan dan berkata dengan sinis, "Tuan Kota Murong, ayah dan anak dari keluarga Meng berkhianat terhadap negara mereka. Mungkinkah kamu ingin melindungi mereka?" Petik 2. Murong Xiongguan berkata dengan ngeri. Bukan hanya dia, semua tamu di Mengyuan juga terkejut. Dia benar-benar bingung. Pengkhianat dan pengkhianat, ini adalah kejahatan yang melibatkan pemusnahan seluruh keluarga. Ayah dan anak Meng, bagaimana ini mungkin? Supang tertawa sinis. Buktinya ada di dalam kotak. Semua orang baru saja melihatnya. Ayah dan anak itu mencoba menyuapku dengan emas dan perak, tetapi aku menolaknya dengan tegas. Juga, ada prajurit iblis di dalam kotak itu adalah senjata pertempuran iblis. Dia hanya seorang pedagang. Bagaimana dia bisa memiliki sesuatu seperti itu? Begitu tuduhan Supang turun, seluruh Mengyuan gempar. Meskipun bila-bila iblis langka, bila-bila itu selalu menjadi harta berharga manusia. Sekarang, bila-bila itu malah dikatakan oleh Flos Lonicerae sebagai bukti pengkhianatan terhadap musuh. Ini benar-benar omong kosong. Omong kosong. Ayahku menggunakan 3.000 tael emas untuk membeli bila itu dari sebuah suku di padang rumput. Apa permusuhan kami denganmu? Kau ingin menjebak kami, kata Mengkang dengan marah. Supang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tertawa tak terkendali dan gila. Aku ingin menjebakmu. Jadi apa? Apakah ada yang ingin ikut campur? Aku adalah salah satu dari 3 teratas ujian besar, murid penerus dari sekte nomor 1 di dunia. Kamu ini apa? Seorang pedagang serakah yang kaya raya? Tuan muda yang tidak berguna dengan meridian yang lumpuh, siapa yang berani menuduhku menjebakmu? Apakah ada orang di sana? Keluar. Saat Supang mengucapkan kata-kata ini, dia menatap Murong Xiongguan dengan senyum dingin, kesombongannya mencapai batasnya. Karena dia sangat jelas bahwa selama Murong Xiongguan tidak ikut campur dalam masalah ini, orang-orang desa lainnya tidak lebih dari segerombolan ayam dan anjing. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, wajah Murong Xiongguan, sebagai penguasa kota, tidak bisa diturunkan begitu saja. Dia mendengus, dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi ditangkap oleh Supang. Tuan Kota Murong, kamu berada di peringkat ketiga dalam ujian besar yang telah berlangsung selama 16 tahun, kan? Apakah kamu ingat malam ketika kamu memasuki istana? Petik 2. Murong Xiongguan tentu ingat bahwa pada malam pertama penentuan peringkat, para peserta ujian diharuskan memasuki istana untuk mendengarkan ajaran permaisuri ilahi. Di sisi lain, permaisuri ilahi juga akan memberi mereka masing-masing misi rahasia. Jadi, wali kota pasti akan mendukungku, kan? Supang memperlihatkan senyum jahat dan berkata dengan acuh tak acuh. Murong Xiongguan berada dalam dilema, jadi dia hanya bisa menghela nafas, menarik tangan kecil putrinya, dan dengan penuh kebencian berkata, "Ayo pergi. Ayo pergi." Dengan itu, Murong Xiongguan menyeret putrinya dan segera meninggalkan kediaman Meng. Dengan kepergiannya, kediaman Meng langsung menjadi kacau balau. Para tamu pergi satu persatu. Bahkan wali kota tidak berani ikut campur dalam kekacauan ini. Semua orang masih mencari masalah. Tunggu sebentar, apakah aku membiarkan kalian pergi?
Orang-orang kota Qingzhou, kita belum selesai bernyanyi. Jika kalian pergi sekarang, kalian akan bersalah karena pengkhianatan. Su Pang tertawa terbahak-bahak, tampak sangat gila. Sekarang, aku umumkan bahwa ayah dan anak Meng berselingkuh dengan iblis. Mereka melakukannya di tempat, semua properti disita, apakah kalian keberatan? Su Pang berkata sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar bersenang-senang. Aku keberatan, tidak seorang pun menyangka bahwa seseorang akan berteriak dari sudut kiri perjamuan. Kerumunan terbuka seolah-olah mereka takut terinfeksi, menampakkan orang yang baru saja berbicara. Orang yang berbicara itu berpakaian kain hitam, dan meskipun pakaiannya sederhana dan kasar, dia tidak tampak aneh, tetapi dia berdiri dan berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Su Pang, kamu memberatkan dirimu sendiri, tanpa pengadilan, tanpa penggugat, tanpa terdakwa, dan kamu benar-benar berani menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang, tidak ada alasan seperti itu di dunia ini. Su Pang menyipitkan matanya, dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang jelas, aku adalah pengikut dari kediaman Meng, dan aku telah diberi julukan 3 tamu gerbang Meng, dan nama keluargaku adalah Husan, bagaimana menurutmu? Su Pang mengerutkan kening, dan berkata, oh. Jadi, sekelompok orang dari kediaman Meng yang menumpang. Aku mengenal kalian semua, tetapi kamu ingin membela keluarga Meng. Husan berteriak keras, ada keadilan di dunia ini, jika kamu ingin menutupi langit dengan satu tangan, itu tidak mungkin. Aku, Husan, tidak takut padamu. Di tengah-tengah serangan telapak tangan Su Pang, telapak tangan itu berubah menjadi anak panah es yang tajam dan menembus udara, sambil mengeluarkan suara siulan yang tajam. Husan tidak panik, dia memutar pinggangnya, melambaikan tangannya, mengayunkan tinjunya, dan dengan sebuah pukulan, dia langsung menghantam tinju es Floslonicherae. Boom! Kedua kekuatan itu saling berbenturan, menyebabkan tubuh Husan sedikit bergoyang, wajahnya memerah, tetapi dia mampu menangkis pukulan itu. Tidak sebanyak itu, tinju Floslonicherae, hehe. Jika aku, Husan, ikut serta dalam ujian besar, aku mungkin bisa menjadi mata dari daftar itu. Petik 2. Beberapa kata jenaka Husan langsung membuat semua orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Di belakangnya ada sekelompok master bela diri tak berguna dari klan Meng yang dikenal sebagai 41 pengikut. Kelompok yang disebut pengikut ini sudah tua, jelek, dan buruk rupa. Dari segi gaya dan perilaku, bahkan jika mereka semua diikat bersama, mereka tetap tidak akan seberharga separuh wajah Floslonicherae. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ketika mereka mendengar tawa hangat orang-orang ini, semua tamu menjadi rileks. Perasaan yang sangat hangat membuncah dalam diri mereka. Di dunia ini, ada orang-orang yang darahnya belum menjadi dingin, dan bahkan ada orang-orang yang bersedia membelanya. Bagus sekali, kalian para penumpang gelap benar-benar melompat keluar untuk menentangku. Siapa yang tidak bisa menerima ini? Ayo, semuanya. Petik 2. Wajah Su Pang berubah menjadi hijau, dan berkata dengan wajah muram. Aku juga. Dua orang lainnya berteriak pada saat yang sama, dan berdiri di samping Husan. Mereka adalah Sun Ding dan Master Tao Chang He. Salah satu dari mereka biasa menjual obat palsu di jalanan, yang lain biasa menggambar jimat untuk mengusir hantu, memamerkan dan menipu para Taois yang malang. Mereka menyebut diri mereka sebagai 3 tamu keluarga Meng bersama dengan Husan, dan biasanya paling baik dengan Meng Kang. Su Pang, di masa lalu kamu juga pernah makan makanan kediaman Meng, dan menerima perak keluarga Meng. Orang rendahan sepertimu, ambisimu adalah untuk meraih, untuk membalas kebaikan dengan permusuhan, kamu bahkan lebih buruk dari babi dan anjing. Apakah kamu malu pada dirimu sendiri? Master Tao Zhang He perlahan menarik keluar pedang kayu persiknya dari punggungnya yang belum pernah dia hunus sebelumnya. Mata tuanya yang kabur tiba-tiba mulai bersinar dengan kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar, kamu mengatakan bahwa kami adalah penumpang gelap, tetapi kamu bahkan tidak layak menjadi penumpang gelap. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Ketidakadilan, kebebasan di dalam hati. Meskipun kau adalah sejenis Floslonicherae, kami bertiga klan Meng tidak takut padamu. Sun Dingi tidak lagi menjadi dirinya yang malang seperti biasanya. Meskipun matanya sekecil kacang, tubuhnya sekarang memiliki rasa kebenaran. Ketiganya mengalami perubahan temperamen yang drastis,
seperti seorang pedagang daging di kota yang tiba-tiba berubah menjadi pelayan dalam sebuah wawancara pribadi. Untuk sesaat, bahkan Meng Kang tercengang dengan apa yang dilihatnya. Meskipun ketiganya tidak memiliki penampilan yang pantas, mereka tampak dekat dengan semangat yang menyegarkan ketika mereka meletus. Tidak heran mereka berani menantang Flos Lonicerai. Su Pang mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan tampaknya bergumam pada dirinya sendiri, apa yang kamu bicarakan? Pendekar pedang yang telah berdiri tak bergerak di belakang Su Pang tiba-tiba berbicara, orang yang memblokir pukulanmu sebelumnya menggunakan tinju harimau perkasa. Kondisi apinya tidak cukup baik, wilayahnya masih lemah, itu pasti seseorang dari Sekte Yan Zhao Baihu. Sekte kecil semacam itu, kembali dan laporkan kepada Sekte, dan hancurkan dia. Adapun monyet kurus itu, posturnya sangat berbeda dari sebelumnya. Bahunya terkulai, lengannya lemas dan tak berdaya, dan dia menyembunyikan seluruh kekuatannya di meridian ginjal, membuatnya berada di dasar sekte pencuri 9 aliran. Taois tua ini terlihat cukup baik, dia sudah berada di semangat yang menyegarkan. Sayangnya, dia terluka parah, dan energinya serta meridian Yu Mansion tidak terhubung. Indra spiritualnya tidak kuat, jadi tidak sulit untuk menghadapinya. Meskipun nadanya tenang, dia sangat percaya diri. Kata-katanya berikutnya menyebabkan Husan berkeringat dingin. Sun Dingpia membuka mulutnya lebar-lebar, dan ekspresi Master Roh Zhang He menjadi lebih serius, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi itu sebenarnya 3 potong sampah. Bunuh mereka. Wajah Su Pang menunjukkan ekspresi menyeramkan, dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, pendekar pedang yang berdiri di belakang Su Pang mengulurkan lengannya, menghunus pedangnya, dan menghunus pedangnya. Gerakannya sangat halus, dan seberkas cahaya pedang seputih salju, seperti pelangi yang menyambar petir, langsung menerangi seluruh halaman. Pendekar pedang berdiri di tempat asalnya, tubuhnya tidak bergerak, tetapi kekuatan serangan pedang telah terbelah menjadi 3, berubah menjadi 3 bayangan pedang, mereka dengan cepat menusuk ke arah 3 penjaga klan Meng. Untuk dapat menggunakan momentum pedang untuk memotong orang pada jarak 20 langkah, ini sudah menjadi metode yang digunakan oleh para Master Xiantian. Ketika pedang itu menebas, itu tidak hanya menggunakan kekuatan pendekar pedang itu sendiri, tetapi juga memanfaatkan energi unsur alam di sekitarnya, menyebabkan kekuatan pedang meningkat pesat. Ketiga anak buah klan Meng meraung serempak. Masing-masing dari mereka melepaskan serangan mereka yang paling kuat tanpa menahan diri lebih lama lagi, menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawan 3 cahaya pedang. Bang! Ledakan! Kaca! Asteris! Meja bundar besar di depan 3 tamu itu terbelah menjadi 2 oleh cahaya pedang. Meja-meja yang penuh dengan hidangan dan anggur memantul dan terciprat kemana-mana. Pada saat yang sama, darah para prajurit tumpah. Husan mempertahankan postur tinjunya, dan dari tengah alisnya hingga dadanya, aliran darah yang mengerikan muncul. Nyawanya terputus oleh cahaya pedang, dan dia tidak bisa lagi hidup. Pinggang Sun Ding diiris oleh cahaya pedang, menciptakan luka yang sangat mengerikan. Pedang itu hampir membelahnya menjadi 2. Sejumlah besar darah menyembur keluar, pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Pedang kayu persik di tangan Taois Chang He patah, bersama dengan meridian jantungnya. Meskipun dia memiliki tingkat kekuatan spiritual, dia sudah tua dan terluka, dan kekuatan lawannya jauh di luar imajinasi seseorang. Pelayan pedang bulan cerah benar-benar layak dengan reputasinya. Setelah Master Taois Chang He menggumamkan kata-kata ini, dia jatuh kembali ke kursinya dengan keras, sama sekali tidak bernyawa. Dari mengetahui asal-usul mereka hingga langsung membunuh mereka dalam satu serangan, semuanya terjadi dalam sekejap. Pendekar pedang ini terlalu kuat dan metodenya kejam. Dia membunuh orang bahkan tanpa berkedip dan merupakan orang yang kejam dan tak kenal ampun. Untuk sesaat, seluruh hadirin tercengang oleh niat membunuh yang kejam. Meng Kang menatap kosong ke arah 3 tetua yang tergeletak di genangan darah. Dia ingin berteriak, ingin mengutuk, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat bersuara. Sebagai teman baik dan saudara baik, mereka berdua adalah guru dan mitra. Potongan-potongan dirinya bersama dengan 3 kultivator klan Meng memenuhi pikirannya dalam sekejap, adegan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Meng Kang tidak dapat mempercayai pemandangan di depan matanya, mereka semua mati. Bagiku, semuanya mati, siapa lagi yang berani ikut campur? Inilah yang terjadi pada mereka bertiga. Teriak Su Pang dengan bangga. Jadi bagaimana jika ada lebih banyak orang? Jadi bagaimana jika Anda memiliki tingkat kekuatan spiritual?
Selama Ming Yue Jian ada di sisinya, bahkan jika Murong Xiongguan jatuh, aku tidak takut. Ini adalah fondasi dan kekuatan sekte nomor 1 di dunia. Semakin Supang memikirkannya, semakin senang dia. Selama dia resmi bergabung dengan sekte, setelah berlatih keras selama beberapa tahun, kekuatannya pasti akan lebih kuat dari pelayan pedang ini. Tuan Muda Meng, ayo pergi. Aku akan membantumu menghalanginya. Dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, puluhan pria berdiri dari tempat ketiga pria klan Meng jatuh. Mereka semua adalah pengikut kediaman Meng, sekelompok penumpang gelap yang dibicarakan oleh penduduk kota Qingsu. Di antara mereka banyak yang sakit, tua, dan lemah. Beberapa dari mereka berpenampilan jahat, beberapa dari mereka lemah dalam hal gerak kaki, dan hanya mengandalkan mulut mereka untuk makan. Bahkan ada bandit dan pencuri, ada banyak yang mencuri barang milik orang lain, dan mereka semua mengandalkan darah panas mereka untuk berdiri di depan Meng Kang demi melindunginya. Ayo pergi. Seorang pria parubaya dengan penampilan berantakan terbang di depan Meng Kang. Tepat saat dia akan menggunakan teknik gerakannya untuk membawanya pergi, cahaya pedang tiba-tiba menembus tenggorokannya dan dia meninggal di tempat. Meng Kang mengingatnya, dia adalah Paman Jiuli, yang telah memasuki kediaman Meng 3 tahun lalu dan hanya mengajar seni bela diri selama 3 hari. Paman peminum pernah meminta Meng Kang untuk pergi bersamanya untuk mencuri anggur milik Meng Tua. Setelah kegagalan itu, mereka berdua dimarahi oleh Meng Tua bersama-sama. Sinar cahaya pedang yang sangat tipis melompat-lompat, seperti senar sitar, dengan cepat memanen kehidupan. Satu demi satu sosok yang dikenalnya jatuh di sisi Meng Kang. Huang Sanlang, yang sering duduk di atap dan menatap kosong ke bulan bersamanya, juga Qi Ge, yang selalu tergila-gila pada tahu tetapi tidak pernah mengatakan apapun tentang itu, dan Master Ku yang sering mengajarinya cara memasak di dapur, semuanya meninggal. Mereka terbunuh oleh satu serangan pedang dan jatuh ke tanah di depan Meng Kang. Cukup, berhenti, berhenti. Mata Meng Kang memerah saat dia berteriak, mengabaikan yang lainnya. Orang-orang ini adalah para tetua, teman-temannya, kenangan masa kecilnya, keluarga dan teman-temannya sehari-hari. Sekarang mereka semua mati, mati. Weng, asteris. Sinar aura pedang berhenti tepat di depan wajah Meng Kang, ujung pedang membeku tetapi tidak bergetar, dan aura pedang itu menyembunyikan dirinya sendiri, sepenuhnya menunjukkan kepintaran pengguna pedang ini. Jangan bunuh dia dulu, aku harus melakukannya sendiri. Su Pang menginstruksikan dengan ekspresi puas. Istana Bulan Kejelasan Atas telah mengirim petugas pedang bulan ini untuk mengawalnya kembali ke sekte. Bahkan dia sendiri tidak akan menyangka bahwa niat membunuh petugas pedang akan sekuat ini. Tapi baguslah seperti ini, semakin kuat dia, semakin baik baginya untuk membunuh orang, itu berarti Istana Bulan Kejelasan Atas menjadi semakin kuat, dia tidak perlu peduli dengan reputasi orang-orang di bawah langit, itu sangat menyenangkan. Adakah orang lain yang ingin mengorbankan nyawa mereka? Tatapan mata Supang dengan sangat lembut menyapu seluruh hadirin. Semua tamu di Meng Yuan menundukkan kepala, tidak ada yang berani menatapnya. Aku, hanya satu kali hidup, kau bisa mati, tapi aku tidak takut padamu. Meng Kang menarik napas dalam-dalam, mengabaikan cahaya pedang yang mengiris tenggorokannya, dia berbalik dan mengambil pedang iblis yang tak ternilai harganya dari dadanya. Klak-klak, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Supang, lalu berjalan selangkah demi selangkah. Semua orang tahu bahwa Meng Kang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan armor breaking, jadi jari Flos Lonichrae mampu menusuknya hingga mati, belum lagi Swordswoman yang haus darah itu. Namun, saat Meng Kang berjalan mendekat dengan pedangnya, harapan muncul di hati semua orang, berharap bahwa ia dapat menciptakan keajaiban. Kau ingin membunuhku. Haha, sungguh lelucon. Seekor semut kecil ingin mengalahkan seekor singa dan harimau. Apakah otakmu yang tidak berguna itu rusak? Haha, Supang tertawa tulus, karena dia benar-benar merasa itu sangat lucu. Bunuh, teriak Meng Kang, dan seperti biasa, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan pedangnya ke bawah. Pedang itu tidak memiliki trik yang aneh, hanya mengandalkan perasaan yang kuat dan langsung di dadanya, pedang itu langsung menuju wajah Flos Lonichrae. Meskipun sangat mengesankan, kecepatan pedang itu bahkan lebih lambat dari siput di mata Supang. Karena Flos Lonichrae telah memasuki semangat yang menyegarkan, dan seni bela dirinya telah mencapai tingkat energi yang mendalam, mengayunkan pedang oleh orang biasa seperti Meng Kang di depannya hanyalah lelucon.
Flos Loniceraya mengulurkan tangannya dengan ringan dan melepaskan pedang pertempuran di tangan Meng Kang, lalu menebas ke arah leher Meng Kang dengan punggung tangannya. Tepat pada saat itu, sebuah sosok tiba-tiba melompat keluar dari samping dan menghalangi di depan Meng Kang. Pedang iblis tajam itu memotong tangan kirinya, dengan mudah menebas dadanya. Sejumlah besar darah merembes keluar, langsung mewarnai pakaian hitamnya menjadi merah. Xiao Liang, kau, Meng Kang melihat bahwa orang yang menghalangi di depannya adalah Xiao Liang, dan merasa seolah-olah hatinya digigit ular berbisa. Xiao Liang adalah pengikut termuda di kediaman Meng, dia adalah seorang penjahat yang lahir dan besar di kota Qingzhou, dan tidak jauh lebih muda dari Meng Kang. Dengan sebuah alasan, dia mengatakan bahwa dia ingin mengajari Meng Kang seni bela diri, tetapi sebenarnya, itu untuk menghindari hutang judi. Mungkin itu karena kecemburuan orang-orang muda, Xiao Liang ini belum pernah berinteraksi dengan Meng Kang sebelumnya dan tidak pernah terlihat baik ketika mereka bertemu. Kau begitu muda, tetapi kau tidak takut mati. Ketika Supang melihat wajah muda dan kekanak-kanakan ini di bawah pedang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Xiao Liang telah kehilangan lengannya, dan ditikam di dada, seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Melihat bahwa dia tidak akan hidup lebih lama lagi, dia menatap Flos Loniceraya dengan tatapan yang sangat meremehkan di matanya, dan mencibir, "Aku takut padamu, dasar idiot. Bajingan, aku telah hidup di dunia seni bela diri selama 2 tahun, dan aku akan mengembalikannya padanya hari ini. Aku bukan seorang penumpah. Dia jauh lebih kuat darimu, dasar tidak tahu terima kasih." Supang mendengus dingin, menambah kekuatan di tangannya sepertiga lagi, dan menjatuhkan balok kecil itu dengan satu tebasan. "Bagus, bagus sekali. Bukankah kalian punya banyak makanan gratis? Siapa lagi, mereka yang punya nyali, melangkah maju." Sementara Supang berbicara, tatapannya menyapu ke sisi kiri. 41 pengikut keluarga Meng duduk di sana, hanya setengah dari mereka yang telah dibunuh olehnya dan para pelayan pedang. Meng Kang menahan rasa sakit di hatinya, dan berkata dengan suara yang hampir serak, "Jika kalian ingin membunuhku, bunuh saja aku." Supang tertawa terbahak-bahak, dan berkata, "Aku lebih suka mencelakai orang lain, bukankah keluargamu menanam begitu banyak makanan gratis? Mengapa tidak ada yang bisa digunakan? Kalian, kemarilah. Jika kalian membunuh pencuri kecil ini untukku, aku akan mengampuni nyawa kalian." Di antara mereka, ada beberapa yang awalnya adalah petani malas di pedesaan. Ketika mereka mendengar bahwa kediaman Meng adalah tempat makan yang enak, mereka menyelinap masuk sebagai pengikut mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa mereka akan menghadapi bencana hari ini? "Ayo, jika kalian tidak bergerak, maka kalian adalah kaki tangan konspirasi, dan kalian akan dieksekusi bersamanya di tempat," teriak Supang. Meng Kang meraung, dia mengayunkan tinjunya dan bergegas maju lagi. Supang tertawa terbahak-bahak. Dengan ayunan pedangnya yang backhand, dia membalikkan Meng Kang dan kemudian dengan berat menginjak salah satu kakinya. Beberapa pengikut yang tampak seperti petani di pedesaan jarang bersuara. Mereka makan sesuka hati dan tidur secepat yang mereka bisa. Mereka saling memandang, lalu berjalan maju dengan takut-takut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Supang melemparkan pedang di belakang punggungnya, dan menusukkan bilah pedang ke sisi leher Meng Kang. Adegan ini sangat suram dan mengerikan, dan banyak tamu di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menutupi mata mereka. Apakah Meng Kang akan dibunuh oleh anteknya sendiri? Jika para pengikut ini tidak membunuhnya, dialah yang akan mati. Bagaimana mereka akan memilih? Salah satu petani tua berjanggut putih itu pergi untuk mencabut pedangnya dari tanah, yang lain berbalik dan bergegas menuju Supang, memegang kakinya dan memegangnya erat-erat. "Tuan muda, cepat pergi." Penjaga gerbang tua yang memegang pedangnya berbalik dan menebas balik ke arah Supang. "Jangan biarkan seorang pun hidup." Sebelum Supang selesai berbicara, pendekar pedang berdarah dingin itu melesat seperti kilat, aura pedang melingkari tubuh Flos Loniceraya, dan beberapa pengikut kediaman Meng yang tersisa jatuh ke dalam genangan darah. Wajah Supang begitu muram sehingga tampak menakutkan. Dia menatap petani tua seperti pengikut di tanah dan mengerutkan kening, "Kalian semua jelas tidak bisa membunuhku. Mengapa kalian masih saja menyia-nyiakan hidup kalian?" Si tua yang suka menggantungkan harapan menatap ke langit, dan dengan suara keras dan kasar, dia menggelengkan kepalanya dan bernyanyi, "Langit telah menciptakan kejahatan, tetapi kejahatan itu masih bisa eksis, tetapi kejahatan itu akan menghasilkan kejahatannya sendiri, dan kejahatan itu tidak akan bisa hidup.
Malam ini, aura berdarah mengiwan begitu pekat hingga tak dapat dibubarkan. Udara dipenuhi bau darah. Coba kuhitung berapa orang yang terbunuh malam ini. Tidak lebih, tepatnya 40. Bukankah keluarga Mengmu mengaku memiliki 41 pengikut? Kemana lagi? Haha, dia pasti kabur saat melihat situasi memburuk. Su Pang tertawa. Terbahak-bahak, dia benar-benar ingin menghitung mayat yang menutupi seluruh tempat itu. Aura mengamuk yang dipancarkannya cukup membuat orang menggigil. Baiklah, sudah waktunya. Permainan hampir berakhir. Sekarang, kau boleh mati. Su Pang menundukkan tubuhnya dan berkata pada Meng Kang. Meng Kang diinjak-injaknya hingga tak bisa bergerak. Dia meraung seperti binatang buas. Kenapa? Kenapa begitu? Su Pang menundukkan tubuhnya sedikit sambil berbisik ke telinga Meng Kang. Maafkan aku, itu hanya kebetulan. Membunuhmu adalah misi penerimaanku. Ini perintah dari istana, jangan salahkan aku. Siapa yang menyuruh kita dari Provinsi Azure, kita hanya bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Dengan itu, Su Pang menekuk kakinya dan mengangkat tubuh Meng Kang ke udara, lalu dengan sekuat tenaga, dia menghantamkan telapak tangannya ke dada pihak lain. Dengan beberapa suara retakan, Meng Kang terlempar sejauh 40 meter. Begitu dia mendarat di tanah, dia tampaknya telah kehilangan auranya. Su Pang menggunakan kekuatan penuhnya di alam roh yang menyegarkan, dan menggunakan metode yang sangat kejam dan berat untuk menyerang dengan telapak tangan. Setelah melakukan semua ini, Flos Loni cerai Su Pang masih tidak berhenti. Sebaliknya, dia tersenyum riang pada bangsawan desa, rekan-rekan penduduk desa dan tetua Provinsi Qing. Bolehkah saya menyusahkan Anda untuk menjadi saksi saya? Seluruh kediaman Meng adalah pengkhianat. Prajurit maut secara rahasia telah dieksekusi di tempat. Karena Tuan Kota Murong telah mengetahui tentang ini dan tidak keberatan, saya akan meminta orang-orang menuliskan apa yang terjadi dengan jelas dan kemudian mengirimkannya ke setiap rumah besar. Jika ada yang tidak mau, apakah kalian semua sudah melihat hasil untuk kediaman Meng? Su Pang mendengus dingin, menyebabkan semua bangsawan di Mengyuan gemetar ketakutan. Mereka hanya bisa menganggukkan kepala seperti boneka. Orang ini adalah iblis. Tidak, dia adalah iblis di antara iblis yang bahkan lebih buas dari iblis. Kediaman Meng sangat sopan padanya, tetapi dia berakhir dengan seluruh keluarga dimusnahkan. Dengan sikap yang begitu ganas yang mencapai surga, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Dalam semalam, kediaman Meng berubah dari rumah terbaik di Provinsi Azure menjadi domain hantu neter. Puluhan mayat ditumpuk di dalam Mengyuan, dan tak seorang pun berani mengambilnya. Malam itu sedingin air dan bulan yang dingin menggantung tinggi di langit. Di tengah malam, di Mengyuan yang tenang, tiba-tiba terdengar ledakan suara cahaya. Sebuah bayangan hitam diam-diam muncul di tengah Mengyuan, berjalan di sekitar mayat-mayat di halaman, seperti hantu. Meng Kang, jiwamu telah kembali. Mengikuti teriakan rendah dan dalam dari sosok hitam ini, energi iblis yang aneh tampaknya menyebar di Mengyuan. Meng Kang yang namanya disebut, saat ini berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Dia tidak tahu di mana dia berada, juga tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia jelas mendengar teriakan itu, tetapi dia tidak dapat bergerak dari kepala sampai kaki. Itu adalah perasaan yang tidak masuk akal, perasaan yang mengerikan. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati, aku tidak bisa mati. Petik 2. Meng Kang berjuang mati-matian dalam mimpi buruk itu dengan sekuat tenaga, berjuang mati-matian. Akhirnya, kelingking di tangan kanannya sedikit bergerak. Sosok hitam itu segera membawa Meng Kang dan melompati tembok tinggi kediaman Meng dengan beberapa lompatan, menghilang ke langit malam yang tak terbatas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Meng Kang merasa seolah-olah berada di dasar kolam air yang gelap gulita, seolah-olah dia telah mengapung untuk waktu yang lama tanpa merasakan apapun. Akhirnya, sebuah cahaya muncul di atas kepalanya, dan dia berenang menuju cahaya itu dengan sekuat tenaga. Ahaha, Meng Kang menjerit dan membuka matanya. Kemudian, sinar pertama matahari pagi menyinari wajahnya. Dia berkedip beberapa kali, mencoba membiasakan diri dengan cahaya yang tidak terlalu kuat. Dia jelas telah terbunuh di Mengyuan oleh serangan telapak tangan Su Pang, bagaimana dia bisa berakhir di hutan. Meng Kang melirik sekelilingnya dan sedikit terkejut. Tuan muda, Anda sudah bangun. Sebuah suara hangat datang dari samping. Duduk di tunggul pohon di samping Meng Kang adalah seorang pria tua berpakaian hitam.
Berlalunya waktu telah meninggalkan banyak kerutan di wajahnya. Melihat lelaki tua ini, Meng Kang teringat kejadian tadi malam dan hatinya terasa sakit. Ia hampir berteriak keras. Dalam ingatan Meng Kang, orang tua yang paling tua ini jarang bersuara. Selain bermain catur dengan Long He, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Mengyuan, tertidur dalam keadaan linglung. Saat melihat lelaki tua ini, Meng Kang tidak bisa tidak memikirkan orang-orang yang telah mengganggunya tadi malam, dan memikirkan ayahnya, yang telah dibunuh oleh Flos Lonicerai. Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan acuh tak acuh. Meng Kang terkejut, dan segera menggelengkan kepalanya, tidak. Guru menyelamatkanku, dan aku tidak dapat membalas kebaikanmu yang luar biasa. Aku senang melihatmu hidup. Mati itu mudah. Tetapi hidup tidak. Jika dia mati, tidak akan ada yang tersisa. Jika dia selamat, dia akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Apakah kau mengerti? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Saya mengerti. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan saya. Meng Kang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Tuan Muda Meng Kang, ada dua pilihan di depan Anda. 1. Saya dapat membantu Anda mengubah wajah Anda, menyembunyikan nama Anda dan terus hidup dengan identitas lain, bagaimana menurut Anda? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Meng Kang ragu sejenak, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, bagaimana dengan rute kedua? Cara kedua adalah mengakui saya sebagai guru Anda dan menjadi murid serikat pembunuh. Orang tua ini akan mengajari Anda cara menjadi pembunuh. Namun, sebelum Anda dapat secara resmi memberikan pengetahuan Anda harus menyelesaikan ujian terlebih dahulu. Petik 2. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Meng Kang pernah membaca The Stinger of Death, karya Master Xi di kehidupan sebelumnya, oleh karena itu dia sangat iri pada para pembunuh. Sayang sekali tubuhnya sangat lemah sejak dia masih muda, sehingga dia bahkan tidak bisa menembus alam penghancur baju besi, apalagi meniru seorang pembunuh. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu berwajah kayu besi saat dia berkata dengan arogan, jika kamu ingin memasuki gerbang serikat pembunuhku, aturan pertama adalah meletakkan hidup dan mati di luarnya, demi kebaikan dunia, bukan permusuhan pribadi. Kamu harus terlebih dahulu menghilangkan kebencian di hatimu, jadi ujian pertamamu adalah membunuh Flos Lonicerai, apakah kamu berani mencobanya? Apa, membunuh Supang adalah ujian untuk memasuki sekte? Meng Kang tercengang. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa sebagai salah satu dari 3 Flos Lonicerai yang hebat, seni bela dirinya telah mencapai alam roh yang menyegarkan, dan selain dari Tuan Kota, tidak ada orang lain di kota Qingzhou yang dapat mengalahkannya. Selain itu, dia memiliki pelindung pedang alam bawaan, dan dengan sampahnya yang terkenal dari Provinsi Azure, ingin membunuh Supang bahkan lebih sulit daripada naik ke langit. Hehe, menurutku kamu harus tetap memilih pilihan pertama. Mulai sekarang, kamu akan menyembunyikan namamu dan menjadi orang biasa. Setidaknya, kamu dapat terus menjadi orang baik di klan Meng. Dengan kemampuanmu saat ini, jika kamu membunuh Supang, kamu pasti akan mati. Selain itu, bahkan jika kamu membunuh Supang, kamu akan diburu oleh sekte nomor 1 di bawah langit. Meng Kang mengangguk dan benar-benar berjongkok, memegangi kepalanya, dia perlahan berpikir, dan berpikir keras. Adegan berdarah di dalam kediaman Meng masih segar dalam ingatan Meng Kang. Darah segar dari keluarga dan teman-temannya, wajah buruk Flos Lonicerai Supang yang menganggap kehidupan manusia sebagai rumput dan kata-kata aneh bahwa dia baru saja ingin membunuhmu untuk misi mendaftar di akademi, semuanya terukir dalam hatinya. Dia tidak berani melupakannya. Mengapa Supang ingin membunuh semua orang di kediaman Meng? Apa yang dia maksud dengan mendaftar di akademi dan menata istana? Ketika seseorang membuat keputusan, dorongan dalam sekejap sangatlah mudah. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, mereka akan mengambil keputusan dan membuat pilihan yang nyata. Guru, bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa selamat? Meng Kang berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut, dan tanpa sadar menjawab, aku hanya menyelamatkan separuh dirimu, tetapi kaulah yang terbunuh. Beberapa hari yang lalu, kau meminum cukup banyak pil pengembalian musim semi, dan efeknya belum hilang dari tubuhmu, melindungi organ dalammu. Meskipun telapak tangan pemecah nadi Su Pang sangat kuat, kau adalah sampah yang tidak memiliki meridian sejak awal, jadi secara alami tidak ada lagi efeknya. Adapun lelaki tua ini di sini,
aku hanya membantumu menekan jiwamu dan mendorong istana hingga batasnya. Guru, aku sudah memikirkannya. Karena kehidupan ini telah diambil, aku mungkin juga mengembalikannya ke Yama Minamiya. Aku bersedia menerima ujian, untuk membunuh Supang. Meng Kang mengangguk dengan sangat serius. Biarkan aku mengatakannya terlebih dahulu, aku tidak akan membantumu. Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Meng Kang fokus dan berkata dengan serius, aku baik-baik saja. Bagaimanapun juga, ini hanya kehidupan. Guru memberiku kesempatan untuk membalas dendam, terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Menghadapi Meng Kang yang begitu murah hati, pembunuh tua itu tidak bisa menahan rasa hormat dan memberi hormat. Kalau begitu, Guru, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang persatuan pembunuh? Tanya Meng Kang. Kilatan pujian muncul di mata pembunuh tua itu. Jika Meng Kang segera memegang kepalanya dan berpikir dalam-dalam tentang cara membunuh musuhnya, maka dia akan menjadi idiot dan tidak akan dapat memikirkan cara untuk melakukannya. Memang, itu seperti yang dia amati di kediaman Meng. Meng Kang adalah anak yang tenang dan cerdas, dia mampu bangun dari malapetaka dengan begitu cepat. Jalan pembunuh adalah jalan kesatria. Jika seseorang marah, darah akan terciprat dalam 5 langkah. Jalan seorang pembunuh adalah jalan keberanian. Hidup dan mati tidaklah penting, kehormatan dan aib dibuang, dan keadilan ditegakkan atas nama surga. Jika ada seorang pembunuh yang telah bersumpah bersekutu dengan darahnya, maka yang berkuasa akan merasa gelisah dan tidak akan berani bertindak gegabah. Raja tidak akan berani memancing karena takut. Pemakan daging tidak bisa tidur, jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Ini adalah tujuan dari Union of Assassins kita. Union of Assassins adalah pemimpin dari 8 sekte besar yang tersembunyi di dunia. Pada zaman dahulu, dia pernah mengawasi putra surga atas nama surga, meskipun reputasimu tidak bagus hari ini, selama kamu memasuki persatuan pembunuh, kamu akan bisa mempelajari 8 tahap seni berduri. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya serius dan penuh rasa hormat.